Kisahnya dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Kazuya. Dia bertemu dengan seorang preman yang memegang pisau, yang sedang mengancam beberapa gadis. Kazuya menjatuhkannya ke tanah, tapi dia ditusuk dan akhirnya meninggal. Dia terbangun di dalam tubuh seorang anak laki-laki, dan dia menjadi bingung saat melihat bayangannya di cermin. Kita mengetahui bahwa dia telah tertidur selama 1 minggu. Jadi ibunya Sera memeriksanya, berpikir bahwa dia pasti lapar. Jadi dia memerintahkan pelayan Sylvia untuk membawakannya sup. Mereka meninggalkannya di kamar, menyuruhnya untuk beristirahat. Dan Kazuya menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi ke dunia lain. Jadi dia melihat sekelilingnya, mencoba memahami dunia tempat dia berada. Sylvia datang dengan supnya, yang dia suapkan kepadanya sebelum mencoba menidurkannya. Sylvia menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan dia mengetahui bahwa dia adalah seorang anak laki-laki berusia 3 tahun bernama Kane. Dia adalah putra ketiga dari seorang bangsawan tingkat tinggi bernama Garm, yang memiliki pasukan yang melindungi kerajaan Esford dari penjajah asing. Dia menjadi bersemangat saat mengetahui bahwa dia sekarang tinggal di dunia di mana para petualang menggunakan pedang dan sihir untuk mengalahkan monster. Dia ingin belajar sihir, tapi Sylvia memberitahunya bahwa dia harus belajar menulis terlebih dahulu, jadi dia mulai belajar, ingin hidup di dunia itu. Kemudian, keluarganya terkejut saat mengetahui dia sudah bisa membaca dan menulis. Kakaknya Rain menambahkan bahwa dia bahkan bisa berhitung. Jadi mereka mulai berpikir bahwa dia adalah seorang jenius, tapi sebenarnya dia hanyalah seorang anak SMA yang terperangkap di dalam tubuh anak laki-laki berusia 3 tahun. Mereka bertanya-tanya mengapa dia sekarang tertarik untuk belajar. Karena dia tampak seperti orang yang berbeda. Dan Kane menjelaskan bahwa dia hanya ingin mempelajari semua yang dia bisa tentang dunia. Garm mendukungnya, mengatakan bahwa itu akan membantunya menjadi orang yang sukses. Dan mengizinkannya membaca buku-buku tentang sihir dan sejarah. Sera senang mengetahui dia tertarik pada sihir, tapi mereka tidak berpikir dia sudah siap untuk itu. Mengatakan dia terlalu muda untuk menggunakan sihir. Jadi dia sebaiknya mempelajari buku-bukunya saja untuk saat ini. Namun, Kane menyadari bahwa dia sudah bisa menggunakan sihir, tapi dia kesulitan mengendalikannya, dan dia mencoba menyembunyikannya dari semua orang di sekitarnya. Rain menyadari bahwa dia sedang mempelajari dunia luar, jadi dia mengajarinya tentang sejarah 300 tahun kerajaan, serta berbagai ras di dunia. Setelah 2 tahun, hari pembaptisan Kane telah tiba, dan mereka menaiki kereta kuda saat mereka menuju ke tempat acara. Kane senang melihat dunia luar, meminta kakaknya untuk menunjukkan statusnya setelah melalui ritual tersebut. Jadi Rain membuka jendela statusnya, dan Kane mengetahui bahwa Rain bisa menggunakan 3 jenis sihir elemen. Sera mengungkapkan bahwa Rain dianugerahi berkah tingkat 2 oleh Dewa Sihir, yang sangat berguna. Karena itu menentukan seberapa banyak sihir yang dibutuhkan untuk mengaktifkan mantra dan bahkan memengaruhi keterampilan. Mereka menjelaskan bahwa berkah itu mencapai tingkat 5, dan diberikan oleh salah satu dari 7 dewa pilar yang mereka sembah sebagai bagian dari agama kerajaan mereka. Mereka tiba di tempat acara, di mana mereka berlutut di depan patung 7 dewa, dan pendeta memulai upacara meminta para dewa untuk menunjukkan jalan yang harus ditempuh Kane. Sebuah cahaya terang menyinari area itu, dan Kane langsung dipindahkan ke dunia para dewa. Dia terkejut mengetahui bahwa para dewa telah menunggu hari ini, memanggilnya sebagai Kazuya, Dewa Penciptaan. Zenom memperkenalkan dirinya. Saat Kane memikirkan penampilannya yang aneh, tetapi Zenom tahu apa yang dipikirkan Kane karena dia adalah seorang dewa. Dewa kematian dan kelahiran kembali, Rim, mengungkapkan bahwa kematiannya tidak terduga. Karena jika dia tidak ikut campur, preman itu akan tersandung dan tertangkap. Ini membuat Kane merasa bersalah karena mati sia-sia, tetapi Dewa Bumi tersentuh oleh perbuatan baiknya, jadi dia direinkarnasi ke dunia baru ini. Rin meminta maaf karena Kane seharusnya tidak mengingat kembali ingatannya pada usia 3 tahun. Tetapi Kane mengatakan padanya bahwa itu tidak apa-apa, karena itu memungkinkannya untuk menulis dan menggunakan sihir, dan bahkan menikmati hidup bersama keluarga barunya. Dewa sihir menyukainya, jadi dia memberinya berkahnya. Zenom mengikutinya, dan Dewa Perang memberinya berkahnya.
bersama dengan ilmu pedang dan seni bela dirinya. Dewa teknologi juga memberikan berkahnya, menyuruhnya untuk menggunakan pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya untuk membuat kemajuan di dunia. Dewa perdagangan memberinya keterampilan penilaian dan kotak hitam. Sementara Dewa Bumi memberinya beberapa keterampilan unik yang bisa dia gunakan saat kembali. Zenum tertawa saat dia mengirim Kain kembali dengan berkah dari semua dewa. Dan pendeta menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat patung itu bersinar dengan begitu cemerlang. Garm ingin melihat jendela status Kain. Berpikir dia pasti menerima banyak berkah, tetapi Kain tidak mau menunjukkannya kepada mereka karena dia pikir itu bisa menjadi masalah. Jadi dia melarikan diri, dengan alasan perutnya sakit. Dia bersembunyi saat memeriksa jendela statusnya dan terkejut melihat bahwa semua berkah sihir dan keterampilannya berada di level 10. Kain mengira level tertinggi adalah 5, jadi dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan para dewa saat memberinya berkah. Dia ingin menyembunyikannya dari semua orang, tetapi dia menyadari bahwa Senu memberinya kemampuan untuk menyembunyikan statusnya. Setelah itu, kita melihatnya di meja makan bersama keluarganya, di mana mereka membahas cahaya dari upacara pembaptisan. Garm bertanya pada Kain tentang statusnya, jadi dia menunjukkannya kepada mereka, berpikir bahwa dia sudah menyembunyikan statusnya, tetapi mereka masih terkejut dengan angkanya, terutama skor sihirnya. Karena bahkan penyihir istana pun tidak bisa mendekati angka itu. Garm menyatakan bahwa dengan keterampilannya, dia akan berhasil tidak peduli pekerjaan apa yang dia pilih. Memperingatkan Kain untuk tidak pernah menunjukkan jendela statusnya kepada siapapun karena dia bisa dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan. Kain kembali ke kamarnya, bertanya-tanya apa yang dianggap sebagai statistik rata-rata. Dia melihat sebuah buku tentang sihir pemanggilan, jadi dia pergi keluar untuk memanggil hewan berbulu halus tetapi malah berakhir memanggil iblis. Iblis itu mulai menyerang saudara perempuannya yang kebetulan lewat, dan dia mencoba menyerang iblis itu dengan mantra api, tetapi iblis itu menangkapnya. Saat dia menggunakan mantra pembalik untuk mengirimnya kembali, dia jatuh ke lantai dan pingsan, tapi akhirnya dia sadar kembali. Dan senang melihat kakaknya tersenyum karena perbuatannya. Kemudian, dia diperkenalkan di hadapan orang banyak saat debutnya, di mana dia mengungkapkan bahwa tujuannya adalah menjadi seorang petualang dan melindungi semua orang. Garm memberitahunya bahwa dia perlu belajar lebih giat untuk mencapai tujuannya, lalu mengatur seorang guru privat untuk membantunya. Kita melihatnya sedang membaca di kamarnya, sambil bertanya-tanya seperti apa gurunya nanti. Guru-gurunya pun tiba, salah satu gurunya, Millie, dengan gugup memperkenalkan dirinya sementara yang lain, Nina, membuat perkenalan yang sangat singkat, dan Millie memberitahunya untuk tidak bersikap kasar pada bangsawan. Tapi Kane memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu bersikap formal saat berbicara dengannya, karena mereka adalah gurunya, membuat mereka merasa lega. Gorn ingin mereka mengajar Kane selama 3 tahun, dan mereka segera memulai pelatihannya. Mereka menuju ke tempat latihan di mana Millie menyuruhnya untuk mencoba melakukan beberapa ayunan. Tapi dia terkejut dengan betapa terampilnya Kane. Nina berkomentar bahwa dia mungkin lebih baik dari Millie, membuatnya kesal, jadi dia menantang Kane untuk pertarungan latihan. Kane menyerangnya, dan dia kesulitan untuk menahan serangannya. Nina bertanya pada Kane apakah dia menerima berkah dari Dewa Perang, dan dia mengakuinya sambil melanjutkan pertarungannya. Millie mundur, mengatakan dia tidak akan bisa bertahan jika mereka terus bertarung dengan kecepatan seperti itu. Jadi dia harus mulai belajar sihir dari Nina. Nina mengungkapkan bahwa dia memiliki berkah tingkat 3 dari Dewa Sihir, ingin memulai dengan mengajarkan dasar-dasarnya. Tapi Kane memberitahunya bahwa dia sudah mengetahui dasar-dasarnya. Memperagakan sihir tingkat pemula untuk membuktikan maksudnya. Namun, Nina memberitahunya bahwa dia baru saja menggunakan sihir tanpa rapalan padahal butuh latihan intensif hanya untuk mempersingkat mantra. Jadi dia menyimpulkan bahwa dia adalah seorang jenius. Millie menunjukkan bahwa dia bahkan menggunakan semua elemen, yang menurut Nina mustahil. Karena tidak ada seorang pun di dunia itu yang bisa menggunakan semua elemen seefektif itu. Kane mengaku bahwa dia juga memiliki berkah dari Dewa Sihir, membuat guru-gurunya terkesan. Guru-gurunya terkejut saat dia menawari mereka handuk dari kotak hitam miliknya.
Mereka menyadari bahwa Kane terlalu luar biasa, dan mereka tidak bisa lagi mengajarinya di dalam mansion. Karena dia bisa saja menghancurkan mansion dengan kekuatannya. Mereka menemui Garm, menjelaskan situasinya, sambil meminta izinnya untuk melatih Kane di luar mansion. Keesokan harinya, mereka meninggalkan mansion dan Nina menginstruksikannya untuk menggunakan sihir tingkat menengah pada sebuah batu besar. Jadi dia menggunakan mantra api yang membuat batu itu meledak, menerbangkan guru-gurunya dan meninggalkan sebuah kawah besar. Nina memberitahunya bahwa mantra itu jauh melampaui tingkat menengah. Sementara Millie bertanya-tanya mengapa dia masih tidak merasa lelah, membuat mereka sadar bahwa dia memiliki jumlah sihir yang luar biasa. Seekor kelinci pembunuh tiba-tiba muncul, menyerang ke arah Kane. Tapi dia menghindari serangannya dan membalas dengan sihir angin. Dia menyimpan sisa-sisanya di dalam kotak hitam miliknya agar dia bisa menunjukkannya kepada keluarganya saat dia pulang. Millie berharap dia punya tas sihir yang berfungsi seperti kotak hitam, tapi harganya terlalu mahal untuk dia beli. Nina menggunakan mantra pencarian untuk mencari lebih banyak monster untuk diburu, mengungkap lokasi makhluk di sekitar. Kane ingin mempelajari mantra itu, jadi Nina memberinya penjelasan singkat tentangnya. Dan dia mencobanya, memungkinkannya mendeteksi makhluk di sekitar serta jenis makhluk yang ditemukan. Mereka menghabisi makhluk-makhluk itu. Tapi satu monster mundur ke dalam hutan. Saat Kane mengejarnya, Millie menghentikannya, mengatakan bahwa hutan itu penuh dengan monster kuat yang menyerang kota setiap beberapa dekade. Yang menjelaskan mengapa kota itu dijaga dengan sangat ketat. Malam itu, Kane menyadari bahwa dia sudah berada di level 8. Karena dia memiliki skill yang memberinya pengalaman 100 kali lipat, dan dia menyalahkan para dewa karena membuatnya terlalu kuat. Mereka pergi ke Aula Guild untuk mencari sebuah quest. Tapi mereka bertemu dengan seorang pria kekar yang meremehkan mereka karena menjadi petualang peringkat D. Menanyakan apakah quest mereka adalah mengasuh anak karena mereka menghabiskan waktu dengan seorang anak kecil. Dia menyuruh Millie untuk menuangkan minuman untuknya, tapi Millie menolak dan Nina memberitahunya bahwa mereka sedang bertugas. Ini membuatnya kesal, jadi dia mencengkeram Nina sementara teman-temannya menahan Millie. Kane menepis tangan pria itu, membuatnya jatuh ke tanah sambil menggeliat kesakitan. Pria itu mencoba membalas, tapi dia bukan tandingan Kane, jadi dia menghunus pedangnya, menyerang Kane tanpa henti yang dengan mudah menghindari serangannya. Kane menangkap pedangnya menggunakan 2 jari dan melemparkannya keluar. Teman-temannya mengancam akan membunuh Millie, tapi Kane menyerbu mereka, melemparkan mereka keluar juga. Guru-gurunya berterima kasih padanya, dan Millie terkejut dia juga pandai bela diri, tapi dia mengklaim bahwa dia hanya mempelajarinya dari beberapa buku. Mereka kembali ke hutan di mana mereka melanjutkan latihan mereka. Dan setelah 3 tahun, kontrak guru-gurunya akan segera berakhir. Dia ingin berterima kasih kepada mereka karena telah baik padanya dan ingat bahwa Millie menginginkan tas sihir. Jadi dia pergi ke hutan untuk mencari bahan yang dibutuhkan untuk tas itu. Dia dengan mudah mengalahkan monster-monster kuat di hutan. Tapi seorang penjaga melihat pilar-pilar api yang dia gunakan dan mengira bahwa para monster sedang bersiap untuk menyerang kota lagi. Penjaga itu membunyikan alarm. Jadi Garm pergi ke hutan bersama para prajuritnya, tapi bukannya melihat monster, mereka malah menemukan sebuah kawah besar. Kane menyelesaikan bagian terakhir dari pelatihannya, dan dia memberi mereka tas sihir yang dibuatnya. Dia memberitahu mereka tentang monster yang dia kalahkan, dan kita mengetahui bahwa biasanya dibutuhkan sebuah parti petualang peringkat untuk melakukannya, tapi dia melakukannya sendirian. Kane memberitahu mereka bahwa tas sihir itu bisa menampung seluruh isi mansion. Dan hanya mereka yang bisa memegangnya, tapi mereka memberitahunya bahwa itu akan dianggap sebagai item yang levelnya di atas harta karun nasional. Tapi mereka saling mengucapkan selamat tinggal, mengatakan bahwa mereka semua bersenang-senang selama pengalaman itu. 2 tahun kemudian, Kane sekarang berusia 10 tahun, dan mereka menuju ibu kota kerajaan untuk debut Kane, yang merupakan acara wajib bagi semua putra bangsawan. Ayahnya memberitahunya bahwa perjalanan mereka akan memakan waktu 1 minggu jika tidak ada monster yang menghalangi. Kane menggunakan kemampuan pencariannya untuk mendeteksi ancaman di sekitar.
dan memberitahu ayahnya bahwa ada orang yang diserang monster 3 kilometer di depan. Garm memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat laju. Tapi Kane tahu mereka tidak akan tiba tepat waktu untuk menyelamatkan orang-orang itu. Jadi dia melompat keluar dari kereta dan menggunakan mantra peningkat untuk berlari lebih dulu. Sementara itu, para monster hampir memusnahkan orang-orang, dan seorang prajurit berusaha mati-matian untuk melindungi kereta kerajaan. Seekor monster mendekati kereta itu, tapi Kane tiba-tiba muncul, membunuh para monster dengan mudah, dan mengalahkan jenderalnya dengan pedang apinya. Dia memeriksa keadaan semua orang, memperkenalkan diri sebagai putra Garm dan menggunakan mantra penyembuhan untuk membantu para prajurit pulih. Tapi beberapa prajurit tidak selamat, jadi dia menyimpan mayat mereka di dalam kotak itemnya. Pada saat itu, Garm tiba dan ingin membantu, tapi dia menyadari bahwa pertarungan sudah berakhir. Pintu kereta kerajaan terbuka, memperlihatkan dua gadis, Putri Telsia dan Nona Silk, putri seorang duk. Mereka memperkenalkan diri kepada para gadis itu, dan sang putri pingsan karena stres. Kane merapalkan mantra untuk membantu mereka rileks, membuat hati mereka menjadi lebih ringan. Para gadis itu berterima kasih kepada Kane karena telah menyelamatkan mereka, mengungkapkan bahwa mereka melihatnya bertarung dari jendela kereta mereka. Mereka mulai memperebutkannya, dan Silk bertanya apa yang membawanya ke sana. Jadi dia menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke ibu kota kerajaan untuk debutnya, dan para gadis itu mengungkapkan bahwa mereka juga akan menjalani debut mereka, dan ingin Kane bepergian bersama mereka. Saat mereka bepergian, dia duduk di antara kedua gadis itu di dalam kereta kerajaan. Dia merasa tidak nyaman dengan posisinya, jadi dia ingin pindah ke kursi lain, tapi para gadis itu tidak membiarkannya pergi. Mereka tiba di sebuah kota di mana para gadis ingin Kane menginap bersama mereka karena mereka merasa lebih aman di dekatnya. Garm meminta mereka untuk mempertimbangkannya kembali, karena tidak pantas bagi laki-laki dan perempuan untuk berbagi kamar. Tetapi para gadis memberitahunya bahwa mereka masih trauma akibat serangan terakhir, jadi mereka ingin Kane melindungi mereka. Kane terpaksa berbagi kamar dengan mereka, tetapi setuju dengan syarat kamarnya harus sangat besar. Mereka pergi ke kamar mereka, tetapi Kane menyadari bahwa tempat tidurnya terlalu berdekatan. Para gadis ingin Kane tidur di tengah saat mereka mendekatkan tempat tidur mereka. Para gadis mendekatinya, mengaku bahwa mereka takut, dan Kane menjadi terlalu gugup untuk tidur. Hal ini berlangsung selama beberapa malam, membuat Kane kurang tidur saat mereka tiba di ibu kota kerajaan. Saat mereka keluar dari kereta, mereka disambut oleh wakil kapten bernama Gazard, yang berterima kasih kepada Kane karena telah menyelamatkan para gadis dan anak buahnya. Kane mengeluarkan jenazah para penjaga yang gugur dari item boxnya, ingin semua orang mengakui bahwa mereka telah berjuang dengan berani melawan para orc untuk melindungi para gadis. Kane hendak pergi, tetapi Gazard menahannya, memberitahunya bahwa dia akan bertemu dengan raja. Gazard membawanya ke aula raja, di mana dia bertemu dengan raja. Dia memberi hormat, dan raja memberitahu semua orang bagaimana dia menyelamatkan kereta dengan mengalahkan sekelompok orc. Raja mengakui tindakan heroiknya, mengatakan bahwa para gadis tidak akan selamat tanpanya. Jadi dia menjadikan Kane seorang baron, memberinya mansion sendiri. Seorang bangsawan bernama Chorgino angkat bicara, mengatakan bahwa Kane terlalu muda untuk menjadi seorang baron. Tetapi raja menunjukkan bahwa dia tidak bisa melakukan hal-hal hebat yang sama seperti yang telah dicapai Kane, jadi Chorgino pun mundur. Kane dengan gan menerima gelar baron, dan raja mengakhiri pertemuan, menyuruhnya pergi ke belakang panggung. Kita melihat Kane di sebuah ruangan bersama ayahnya, yang berkomentar bahwa Kane adalah yang pertama di antara putra-putranya yang dipromosikan. Raja bergabung dengan mereka, membungkuk kepada Kane sambil berterima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Kane merasa tidak nyaman melihat mereka dalam posisi seperti itu, meminta mereka untuk mengangkat kepala. Tetapi raja merasa perlu berterima kasih kepada Kane sebagai seorang ayah. Raja memberitahunya bahwa karena dia unggul dalam sihir dan pedang, dan bahkan memiliki berkah dari para dewa, kerajaan tidak bisa membiarkan anak berbakat seperti itu sendirian. Itulah sebabnya dia memberinya gelar baron, bahkan memintanya untuk menikahi putri Tolesha. Sementara sang duk juga ingin dia menikahi putrinya. Kane terkejut,
Tetapi para gadis senang saat raja menjelaskan bahwa dia sekarang akan bertunangan dengan kedua gadis itu karena dia telah tidur bersama mereka berdua. Tetapi kita mengetahui bahwa ini semua adalah bagian dari rencana mereka untuk menahan Cain di kerajaan. Mereka terus menekan Cain, dan dia akhirnya setuju untuk menikahi putri-putri mereka. Kita melihat Cain di gereja ibu kota, di mana dia berdoa kepada para dewa, yang memungkinkannya untuk memasuki dunia mereka sekali lagi. Dia bertanya kepada para dewa tentang statistiknya, dan Senom mengakui bahwa statistiknya luar biasa. Jadi dia mungkin manusia terkuat di dunia, dan menanyakannya apakah dia mau menjadi setengah dewa. Namun, dia memberitahu Kane bahwa ada batasan untuk apa yang bisa dia lakukan sendiri, memperingatkannya untuk tidak menguji batasan itu. Senom memberitahunya bahwa tidak banyak hiburan di dunianya saat ini. Jadi dia menyarankan untuk menggunakan pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya untuk menciptakan sesuatu. Kane berpikir untuk membawa sebuah barang yang tidak ada di dunia itu, dan Senom setuju dengan idenya. Kane kembali ke dunianya, dan dia melihat seorang gadis kucing bernama Parma yang memberitahunya bahwa dia sedang berlatih di toko Paman Tamani. Kane mengunjungi toko itu, mengomentari berbagai macam barang yang mereka miliki. Dia memberitahu Tamani tentang barang yang ada di pikirannya, menggambarnya dan menjelaskan detailnya kepadanya. Tamani menyukai konsepnya, dan dia berpikir bisa memproduksinya dengan harga yang sangat terjangkau. Kane ingin melihat prototipenya, memberinya sekeping koin emas untuk menutupi biaya dan memberitahu Tamani bahwa dia bisa menganggapnya sebagai uang muka. Investasi. Tamani menerima tugas itu, dan dia meyakinkan Kane bahwa dia akan memberikan yang terbaik. Setelah beberapa waktu, Tamani menunjukkan prototipenya. Kane pikir itu terlihat bagus, memainkan permainan dengan Parma untuk menunjukkan cara mainnya, dan Tamani menjadi bersemangat berpikir bahwa permainan itu pasti akan populer. Kane menyarankan agar mereka menggunakan versi yang berbeda untuk para bangsawan, karena dia yakin para bangsawan pasti menginginkan versi yang lebih mewah. Kane ingin dia memproduksi massal produk tersebut, memberinya dana yang dibutuhkan untuk melakukannya. Tamani terkejut, membungkuk pada Kane sambil berjanji akan melakukan yang terbaik. Mereka membawa sampel mereka ke altar, bersumpah kepada dewa perdagangan bahwa mereka akan menepati isi kontrak mereka, menyebabkan prototipe itu lenyap sebagai tanda diterima. Akibatnya, tidak akan ada yang bisa memproduksi produk yang sama selama 3 tahun. Kane ingin mereka mulai menjual produk itu bulan depan, meminta Tamani untuk menyiapkan satu yang mewah untuk keluarga kerajaan, setelah itu dia pulang ke rumah. Dan dia diberitahu bahwa pesta debutnya akan segera dimulai, jadi dia bergegas bersiap-siap dan pergi bersama orang tuanya. Garm tahu bahwa Kane akan mendapat banyak perhatian karena dia baru saja menjadi seorang baron. Jadi dia memperingatkan putranya untuk waspada terhadap orang tua yang ingin memperkenalkan putri mereka kepadanya. Mereka pun tiba di tempat acara, di mana keluarga kerajaan muncul. Raja memberikan pidato tentang generasi berikutnya. Dan Kane menghadap raja bersama keluarganya dan dia mempersembahkan permainan yang dia kembangkan bersama Tamani. Raja pun tertarik, ingin berbicara dengannya setelah upacara selesai. Garm tidak tahu tentang pengembangan game itu, dan Kane menjelaskan bahwa dia perlu mencari sumber penghasilan lain untuk membantunya merawat mansion itu. Orang tuanya pergi sambil menyuruhnya untuk berinteraksi dengan anak-anak lain. Kane duduk bersama Silk, yang menunjukkan ketertarikannya padanya saat dia mulai menggodanya. Tetapi putra Georgina, Habib, mengganggu mereka, memberikan pujian kepada Silk dan berharap dia akan membalasnya. Tetapi Silk hanya menyapanya dalam diam. Salah satu teman Habib menuntut agar Kane menunjukkan rasa hormatnya kepada Habib, jadi dia bangkit untuk menyapa Habib, memperkenalkan dirinya sebagai Baron Kane. Tetapi mereka mengira dia hanyalah putra seorang baron, jadi mereka mulai meremehkannya. Habib berpikir bahwa Kane pasti berasal dari keluarga miskin karena dia bahkan tidak menyebutkan nama belakangnya. Dan dia mengancam akan menyuruh teman-temannya memukulinya jika dia tidak meminta maaf atas kekasarannya. Tetapi Kane memberitahu Habib bahwa dialah yang bersikap kasar, jadi mereka pergi keluar di mana Habib ingin melawannya. Habib mengungkapkan bahwa teman-temannya memiliki berkah dewa, dan mereka bahkan bisa menggunakan sihir. Orang pertama maju dan dia mencoba pamer,
mengeluarkan bola api yang sangat lemah yang dengan mudah dihindari oleh Kane. Yang satunya lagi juga mencoba pamer, tetapi dia hanya meluncurkan beberapa proyektil batu yang lemah. Mereka akan menyerang lagi, tetapi Silk menjadi kesal, jadi dia memberitahu mereka bahwa Kane bukanlah putra seorang baron, melainkan dialah sang baron itu sendiri. Memberitahu mereka tentang pencapaiannya yang mengesankan. Dia memerintahkan mereka untuk membungkuk karena pangkatnya lebih tinggi dari mereka, dan mereka patuh, memohon pengampunannya sambil meninggalkan tempat itu. Silk menyadari bahwa Kane memiliki sisi gelap, karena dia membiarkan situasinya berlarut-larut untuk membuat segalanya lebih menarik, meskipun dia tahu bahwa anak-anak itu salah paham. Tetapi dia berjanji akan merahasiakannya dari Telesia jika Kane mau berkencan dengannya. Pada saat itu, Telesia datang, ingin tahu apa yang terjadi. Tetapi Silk hanya memberitahunya bahwa mereka akan pergi berkencan. Telesia menjadi cemburu, jadi Kane memberitahunya bahwa dia juga akan berkencan dengannya. Sang raja menginterupsi mereka, memanggil Kane untuk pertemuan mereka, di mana mereka memainkan game yang dikembangkan oleh Kane. Sang raja menikmati game itu, ingin menyimpannya secara eksklusif untuk mereka, tetapi Kane mengungkapkan bahwa game itu akan tersedia untuk umum. Sang Duk juga ada di sana, dan mereka mengambil kesempatan untuk mengingatkannya bahwa pertunangannya dengan putri-putri mereka adalah rahasia, menyuruhnya untuk berhati-hati saat berkencan. Keesokan harinya, Kane diberikan akta dan kunci untuk mansion barunya. Dia pergi untuk memeriksanya, tetapi ketika dia tiba, dia mendapatinya benar-benar terbengkalai. Saat dia masuk, lampunya tidak berfungsi, jadi dia menggunakan sihirnya untuk menerangi jalan. Dia memeriksa kamar-kamarnya tetapi mendapati semuanya sangat kotor, dan semua kamar kosong. Tetapi itu tidak mengganggunya, karena dia menggunakan sihirnya untuk secara instan memperbaiki dan membersihkan seluruh mansion. Dia merapikan semua kamar, dan mansion itu menjadi seperti baru lagi. Dia kedatangan seorang pengunjung, dan ternyata itu adalah pelayannya, Sylvia, yang sangat senang bisa bekerja untuknya lagi. Dan dia bertemu dengan kepala pelayan barunya yang memperkenalkan dirinya sebagai Kalin. Sylvia bersemangat untuk segera memulai, memerintahkan para pelayan lain untuk mulai bersih-bersih. Tetapi mereka mendapati semuanya sudah sangat bersih, dan Kane mengaku telah membersihkan semuanya dengan sihirnya. Kalin mengingatkannya untuk kembali ke keluarganya, dan Kane teringat bahwa kakak-kakaknya akan pulang untuk berkunjung. Kita bertemu dengan kakak-kakaknya, dan mereka terkesan karena dia menerima sebuah mansion dan menjadi baron begitu cepat. Rain ingin mengunjungi mansionnya, tetapi kakak-kakaknya memperingatkannya bahwa tempat itu mungkin berhantu karena mansionnya sangat kumuh. Tetapi Kane meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka pergi mengunjungi mansionnya, dan mereka terkejut karena tempat itu sama sekali tidak kumuh. Ayahnya merasa aneh karena mansion itu hampir runtuh saat terakhir kali dia berkunjung, tetapi dia sadar itu pasti ulah Kane. Mereka terkesan dengan semua ruangannya, tetapi ayahnya berkata bahwa tempat itu kekurangan beberapa karya seni. Kane bertanya-tanya mengapa dia membutuhkan seni, dan Gar menjelaskan bahwa para bangsawan sangat menyukainya, menghias mansion mereka dengan benda-benda seperti lukisan, baju zirah, dan bahkan pajangan monster. Mendengar ini, Kane memutuskan untuk memajang salah satu monsternya. Sylvia tiba-tiba berteriak, dan mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Para pelayan terkejut saat melihat seekor naga merah raksasa, dan Kane sadar dia lupa memberitahu mereka tentang itu. Ayahnya menuntut penjelasan, dan Kane mengatakan itu hanyalah monster yang telah dia kalahkan. Ayahnya terkejut, bertanya-tanya kapan dia mengalahkannya. Dan Kane mengungkapkan itu terjadi saat dia berada di hutan beberapa waktu lalu. Ayahnya memberitahunya bahwa naga merah dianggap sebagai monster tingkat bencana. Dan bahkan petualang peringkat A pun tidak akan bisa mengalahkannya. Ayahnya mengatakan bahwa pajangan naga merah itu akan bernilai 1000 koin platina. Dan Kane terkejut, berpikir bahwa itu akan bernilai 100 juta dolar. Mereka tiba-tiba mendengar teriakan lain, jadi mereka bergegas untuk memeriksanya. Ibunya bertanya kepadanya tentang toilet karena toilet itu menyemprotkan air ke arah mereka. Dan itu tidak seperti apapun yang pernah mereka alami sebelumnya.
Kane menjelaskan bahwa dia menggunakan sihirnya untuk membuatnya menembakkan air, dan Rain memintanya untuk memasang satu di rumah mereka. Garm menyebut mereka berlebihan karena heboh soal toilet, tetapi mereka menyuruhnya untuk mencobanya sendiri. Jadi dia mencobanya dan merasa itu sangat menyenangkan. Seketika mengubah pikirannya dan meminta satu juga. Ayahnya memberitahunya bahwa para tamunya juga akan menikmati pengalaman itu. Dan Kane bertanya-tanya apa maksudnya. Ayahnya mengatakan bahwa ketika seorang bangsawan diberi mention, sudah menjadi aturan bahwa mereka harus mengadakan pesta debut, dan Kane terkejut mengetahui dia harus debut lagi. Malamnya, dia bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan, tetapi Kalin telah menyiapkan daftar orang yang perlu dia undang dan hal-hal yang akan dia butuhkan. Saat dia memeriksa daftar itu, dia melihat nama Chorgino, dan dia bertanya-tanya mengapa dia harus mengundangnya. Tapi Kalin mengatakan karena dia adalah bangsawan berpangkat tinggi, akan menjadi masalah jika tidak mengundangnya. Kane bertanya-tanya mengapa raja tidak ada dalam daftar, dan Kalin memberitahunya bahwa hanya bangsawan berpangkat tinggi yang diizinkan untuk mengundangnya. Dia berpikir untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk pesta tetapi panik karena dia juga harus menyiapkan hadiah untuk semua tamunya. Tapi Sylvia memberinya beberapa ide, dan dia menciptakan sebuah gelas menggunakan sihirnya. Kebanyakan orang terbiasa hanya menggunakan porselen, jadi dia memutuskan untuk memberikan gelas kepada semua tamunya. Dia beralih untuk menyiapkan makanan. Menggunakan resep dari kehidupan sebelumnya, dia membuat bistik hamburger. Dan Sylvia merasa hidangan itu benar-benar lezat. Dia mencoba minumannya selanjutnya, dan dia takjub dengan gelembung-gelembungnya yang bersoda, sambil bertanya-tanya, "Apa itu?" Dan Kane menjelaskan bagaimana dia menggunakan sihirnya untuk menambahkan gelembung ke anggur biasa. Kalin menyela, memberitahu Kane bahwa dia dipanggil oleh raja. Di istana, raja marah padanya karena tidak pernah mendapat undangan ke pestanya, dan kita mengetahui bahwa sang duk telah mengejeknya karena tidak mendapatkan undangan. Kane mencari-cari alasan, mengatakan bahwa dia hanya ingin memberikan undangannya secara langsung, dan dia belum memiliki kesempatan sampai sekarang. Raja sangat gembira mendengar ini, dan Kane merasa lega. Malam pesta pun tiba, dan Kane menyambut semua tamunya. Sang duk tiba bersama Silk, dan mereka takjub dengan naga merah itu. Kane berterima kasih kepada semua tamunya karena telah bergabung dengannya, dan dia bersulang. Semua orang takjub dengan minumannya. Dan sang duk berkomentar tentang bagaimana gelas itu bersinar seperti harta karun. Raja tiba, dan dia menyuruh semua orang untuk menikmati pesta. Dia mencoba anggur bersoda itu dan merasa rasanya benar-benar nikmat. Dia disajikan bistik hamburger selanjutnya, dan dia merasa rasanya kaya dan lezat. Dan bahkan ada kejutan keju di tengahnya. Sang ratu keluar dengan tergesa-gesa, bertanya-tanya ada apa dengan toiletnya, menyebutnya revolusioner dan menuntut satu untuk istana. Raja mencobanya sendiri dan langsung menuntut Kane untuk memasang satu di istana. Raja memujinya atas keramahannya, dan semua bangsawan bertepuk tangan untuknya. Tetapi pada saat itu, Kalin memberitahunya bahwa Chorgino akan tiba. Chorgino mendekat dengan kasar, menyebut rumah itu kecil, tetapi terkejut saat melihat naga merah itu. Dia menuju ke ruang makan, sambil memandang rendah semua orang. Mereka menyajikannya anggur bersoda, yang mana membuatnya terkejut, tetapi dia berpura-pura tidak menyukainya. Dia mencoba bistik hamburger selanjutnya dan menyebutnya menjijikkan, tetapi dia tidak bisa berhenti memakannya. Dia meminta saus lagi, merebutnya dari Sylvia, dan Kane kesal dengan kelakuannya. Tapi Kalin memberitahunya untuk tidak membuat keributan. Tapi Kane punya ide, berpikir semua akan baik-baik saja selama bukan dia yang membuat keributan. Kane menawarkan kacamata itu kepada Chorgino sebagai hadiah. Tetapi Chorgino menuntutnya untuk menyerahkan semua kacamatanya. Kane meminta maaf, mengatakan bahwa kacamata itu adalah hadiahnya untuk semua orang. Tetapi dia bilang punya kejutan yang lebih besar untuknya. Chorgino menjadi bersemangat, tetapi ternyata itu adalah sang raja. Chorgino terkejut melihatnya di sana, dan raja memberitahunya bahwa perilakunya tidak dapat diterima padahal dia seharusnya memberi contoh sebagai bangsawan tingkat tinggi. Chorgino pun kabur.
Dan Silk merasa lucu melihat bagaimana Kane menjebaknya. Namun, Raja menyadari bahwa Kane memanfaatkannya dan akhirnya menceramahinya selama berjam-jam. Kane mengunjungi barak, di mana dia bertemu dengan wakil Kapten Desert. Dia menjelaskan bahwa dia diberitahu bisa meninggalkan bahan monsternya di sana, jadi Gazar membawanya ke sebuah gudang tempat dia bisa meninggalkan bahan-bahan itu. Namun, Kane mengatakan ruangan itu tidak cukup besar, dan Gazar berpikir dia pasti punya sesuatu yang besar seperti naga merah di mansionnya. Tapi Kane bilang itu tidak sehebat itu, mengatakan itu hanyalah seekor naga tanah. Tetapi Gazar sama terkejutnya, dan mengatakan bahwa dibutuhkan satu parti penuh petualang peringkat A hanya untuk mengalahkan satu ekor. Mereka pun pergi ke halaman, dan Kane mengeluarkan semua monster dari kotak itemnya. Gazar tidak percaya betapa banyaknya monster yang ada, tetapi ini sebenarnya hanyalah monster peringkat A miliknya. Dan dia diam-diam masih memiliki monster peringkat S di dalam kotaknya setelah para dewa memberinya kekuatan yang terlalu besar. Gazar bertanya-tanya apakah Kane adalah seorang pahlawan atau murid para dewa. Tetapi Kane hanya mengatakan dia anak laki-laki biasa, dan Gazar memutuskan untuk tidak bertanya terlalu banyak. Dia memberitahu Kane bahwa akan butuh waktu untuk menilai semua monster itu. Dan Kane mengatakan dia bisa kembali kapanpun mereka sudah siap. Saat dia hendak pergi, Gazard menghentikannya, memintanya untuk membantu melatih para satria, dan mengatakan bahwa dia ingin memamerkan mereka kepada kaptennya. Gazard memperkenalkan Kane kepada para satria sebagai pahlawan yang mengalahkan 30 orc untuk menyelamatkan sang putri. Kane bertanya-tanya di mana kaptennya, dan Gazard mengatakan sang kapten mungkin akan tiba begitu latihan tanding dimulai. Kane membayangkan kaptennya sebagai monster yang menakutkan, tetapi Gazard menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia memutuskan untuk memulai latihan tanding, tetapi salah satu satria angkat bicara, merasa tidak enak karena Kane hanyalah seorang anak kecil, jadi Gazard menyuruh satria itu untuk maju lebih dulu. Satria itu memberikan Kane kesempatan pertama, menyuruhnya untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Kane menggunakan mantra peningkatnya, melesat ke arahnya dan langsung melucuti senjata satria itu. Satria itu langsung mengaku kalah, dan Kane berpikir dia berlebihan. Dia mencoba untuk mengakhirinya, tetapi Gazar menahannya, menyuruhnya untuk melawan semua satria sekaligus, tetapi pertarungan itu dihentikan saat sang kapten Tivana melompat ke arena. Dia bertanya-tanya mengapa para ksatrianya mengganggu seorang anak, memeluk Kane dan mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja, mengira dia hanyalah anak hilang yang tersesat. Dia menuntut penjelasan dari Gazard, dan dia menjelaskan bahwa Kane sebenarnya adalah pahlawan yang mengalahkan 30 orc. Mendengar ini, ekspresi Tivana langsung berubah saat dia menjadi bersemangat untuk bertemu dengannya, dan dia menantangnya untuk berduel. Gazard menyuruhnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, tetapi dia berkata mereka akan saling mengenal melalui pedang mereka. Para satria berpikir bahwa bahkan Kane tidak akan punya kesempatan karena Tivana memiliki gelar ahli pedang. Mereka bersiap untuk bertarung, tetapi Kane mengatakan dia hanya memiliki pedang kayu, namun Tivana tetap menyerangnya. Dia menggunakan skill peningkatnya, menyerbu ke arah Kane, dan keduanya saling beradu serangan. Para satria terkejut melihat Kane bisa mengimbangi sang kapten. Keduanya tampak seimbang, tetapi Kane meningkatkan kecepatannya lebih lagi, berhasil berada di belakang kapten dan memenangkan duel. Tivana menjadi emosional dengan hasilnya dan segera memutuskan bahwa dia akan menikahinya. Semua orang terkejut, dan Kane mengatakan itu terlalu cepat karena dia baru berusia 10 tahun dan dia bahkan tidak tahu apa-apa tentangnya. Jadi Tivana memperkenalkan dirinya. Selain menjadi kapten satria kerajaan, dia adalah seorang Viscount kehormatan dan putri seorang duk dari hutan utara. Dia memberitahunya untuk tidak khawatir tentang usia, karena dia adalah seorang elf yang akan hidup setidaknya selama 300 tahun. Jadi penampilannya tidak akan berubah untuk waktu yang lama, tetapi Kane berpikir bukan itu masalahnya. Kane bersembunyi di belakang Gazar, sambil berkata bahwa pernikahan adalah keputusan besar dan mereka tidak bisa begitu saja memutuskan segalanya sendiri dengan mudah, terutama karena dia sudah bertunangan dengan Telesia dan Silk. Dia memohon bantuan Gazar,
tetapi dia hanya berpura-pura tidur. Tivana setuju bahwa mereka tidak bisa memutuskan segalanya sendiri, jadi dia menyuruh Gazard untuk mengatur pertemuan dengan raja. Kane berpikir bahwa memberitahu raja adalah ide yang buruk, tetapi dia tidak punya pilihan lain dan diseret ikut bersama mereka. Mereka mengadakan pertemuan dengan raja, yang bertanya-tanya mengapa Kane datang berkunjung. Tivana mengumumkan bahwa dia ingin menikahi Kane, dan raja bertanya apa yang terjadi. Kane menjelaskan bahwa dia mengalahkan Tivana dalam duel, dan itulah yang membuatnya melamarnya. Raja bertanya apakah dia sudah memberitahunya tentang pertunangannya yang lain. Tetapi Kane mengatakan dia tidak bisa karena itu seharusnya menjadi rahasia. Raja menjelaskan bahwa para elf dulu sering diculik dan diperbudak karena kecantikan mereka. Tetapi raja pertama mereka mengubah keadaan dan berdamai dengan para elf. Bangsa elf diterima dan ditempatkan di bawah perlindungan kerajaan. Dan dia mengungkapkan bahwa Tivana pada dasarnya adalah putri mereka. Raja memberitahu Tivana bahwa Kane sudah bertunangan dengan Telesia dan Silk. Dia tampak kecewa mengetahui hal ini, tetapi saat Kane mulai meminta maaf, Tivana mengatakan bahwa itu justru membuatnya semakin menginginkannya. Sang raja mengakui perasaannya, tetapi memberitahunya bahwa dia perlu menulis surat kepada ayahnya untuk mendapatkan izinnya. Tivana pergi untuk menulis suratnya, tetapi menyeret Kane pergi agar mereka bisa bertarung lagi. Setelah mereka pergi, sang raja terkejut Kane mampu mengalahkan Tivana. Dan dia bertanya-tanya bagaimana Kane bisa begitu kuat di usia yang begitu muda. Gazard menyebutkan reaksi Kane ketika dia bertanya apakah dia adalah murid para dewa. Dan Perdana Menteri berpikir mereka harus mengujinya dengan menggunakan sebuah buku tertentu. Beberapa hari kemudian, Kane kelelahan dan dia bertemu lagi dengan Gazard, yang bertanya mengapa dia terlihat sangat lelah. Kane menjelaskan bahwa Tivana telah memaksanya untuk kencan berkali-kali, yang sebenarnya hanyalah pertarungan antara mereka berdua. Gazard berterima kasih padanya karena telah membantu Tivana menjadi lebih kuat, dan Kane mengungkapkan bahwa dia juga telah mendapatkan gelar Master Swordsman. Mereka tiba-tiba mendengar suara Tivana dan Kane mencoba lari. Tetapi Gazard menyeretnya pergi, mengatakan bahwa raja ingin menemuinya. Kane mengira dia dalam masalah, tetapi raja menunjukkan kepadanya sebuah buku yang berisi sihir tingkat kaisar yang diwariskan dalam keluarga kerajaan, yang konon ditulis oleh raja pertama. Kane memeriksanya dan takjub melihat ada tingkat sihir yang lain. Tetapi raja mengungkapkan bahwa tidak ada yang bisa membaca buku itu karena sebenarnya ditulis dalam bahasa Jepang. Kane menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, berpikir bahwa raja pertama pastilah juga seseorang yang berinkarnasi dari Jepang. Raja bertanya tentang identitas Kane dan dia menyadari tidak bisa menyembunyikan kebenaran lebih lama lagi. Jadi dia menjelaskan bagaimana dia berinkarnasi dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Garm bertanya-tanya apakah dia benar-benar putranya, dan Kane mengklaim bahwa memang benar karena para dewa memberitahunya demikian. Semua orang terkejut mendengar dia bertemu dengan para dewa, dan dia mengingat bagaimana dia bertemu dengan ketujuh dewa selama pembaptisannya. Raja tidak percaya dia bertemu dengan ketujuh dewa, dan mereka memintanya untuk menunjukkan statusnya. Kane membuka jendela status aslinya, mengejutkan semua orang saat mereka melihat berkah level 10-nya dan gelarnya adalah pilihan dewa. Raja berpikir bahwa dengan gelarnya sebagai pilihan dewa, semua orang di dunia akan tunduk padanya. Tapi Kane tidak ingin itu terjadi, mengatakan bahwa dia bahagia dengan keadaannya saat ini dengan petualangan yang telah dia lalui dan orang-orang yang telah dia temui. Jadi dia ingin mereka memperlakukannya sama seperti sebelumnya. Raja menyetujui permintaannya, tetapi bercanda bahwa dia bisa menjadi raja jika dia mau. Tivana menyela pertemuan itu, menunjukkan surat dari ayahnya yang setuju untuk membiarkannya menikah dengan Kane. Jadi dia meraih Kane dan membawanya pergi, langsung menuju ke halaman istana. Sementara itu, raja memerintahkan semua orang untuk merahasiakan apa yang mereka ketahui tentang Kane, berharap dia akan terus melindungi negara serta rakyat mereka. Kemudian, kita melihat Telesia dan Sil setelah mereka mengetahui pertunangannya dengan Tevana. Mereka marah padanya pada awalnya, tapi mereka berhasil menerima kabar itu, dan mereka memberitahunya untuk tidak menerima semua lamaran yang akan dia terima.
sambil bertanya-tanya dengan berapa banyak orang mereka harus berbagi dirinya. Tefana tiba-tiba masuk mencarinya, ingin berbagi cinta mereka bersama, dan para gadis bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan dengannya, tapi dia diseret pergi saat mencoba menjelaskan dirinya. Kemudian, Kane melihat kembali buku raja pertama, dan ada sebuah pesan yang mengatakan, jika dia bisa membaca buku itu, maka dia pasti juga berasal dari dunia lain. Jadi ini adalah catatan pengalamannya sendiri. Raja itu diperkenalkan sebagai Yuya Esford, seorang pria yang juga meninggal dalam kecelakaan. Tetapi dia dipanggil ke dunia ini dalam tubuh aslinya. Kane tiba-tiba diganggu saat Telesia dan Silk bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Mereka pikir dia pasti sedang belajar untuk ujian masuk akademi dan mereka meminta untuk belajar bersamanya. Tetapi dia memberitahu mereka bahwa dia terlalu sibuk. Jadi mereka bertanya tentang hari berikutnya. Tapi dia bilang hari itu bahkan lebih buruk baginya dan dia cepat-cepat melarikan diri. Namun, dia akhirnya bertemu dengan Tefana, yang memintanya untuk bertarung dengannya keesokan harinya. Tapi dia meminta maaf padanya dan melarikan diri darinya juga. Keesokan harinya, ternyata adalah hari ulang tahunnya yang ke-12. Dan dia akhirnya cukup umur untuk mendaftar sebagai seorang petualang. Jadi dia langsung menuju ke guild. Dia melihat sekeliling tempat itu, dan dia terkesan dengan guild di ibu kota. Dia bertemu dengan seorang petualang yang tahu kalau ini adalah pertama kalinya, jadi dia mengingatkannya untuk tetap berhati-hati karena dia hanya punya satu nyawa. Saat pria itu pergi, Kane merasa pernah melihatnya sebelumnya. Dia pergi ke meja pendaftaran, dan petugasnya memperkenalkan diri sebagai Tia. Kane meminta untuk mendaftar sebagai petualang, dan dia menyuruhnya untuk mengisi formulir. Saat mengisinya, dia bertanya-tanya apakah dia harus menyebutkan bahwa dia adalah seorang baron. Tapi dia memutuskan untuk tidak menuliskannya, berpikir itu tidak akan membuat perbedaan. Setelah mengisinya, Tia menyuruhnya untuk meneteskan setetes darahnya di atas kristal agar dia bisa mendaftar untuk kartu guildnya. Dia memberitahunya bahwa dia memulai dari peringkat G, dan dia teringat pada gurunya yang menyebutkan bahwa mereka berada di peringkat D. Saat Tia sedang menjelaskan berbagai hal padanya, beberapa petualang menyela, menyuruhnya untuk berhenti membuang-buang waktu dengan seorang anak kecil. Pria itu menyuruh Kane pulang ke ibunya, sambil mencoba menendangnya, tetapi Kane dengan mudah menghindar. Temannya juga mencoba menyerang, tetapi Kane juga menghindarinya, membuat mereka terlihat bodoh dan pria itu pun bersiap menghunus pedangnya. Tapi keadaan terhenti saat petualang berambut merah dari sebelumnya muncul, dan pria itu mengenalinya sebagai Claude dari party Ice Flame. Claude bertanya apakah dia ingin bertarung, dan pria itu malah melarikan diri. Kane berterima kasih pada Claude atas bantuannya, dan Claude tahu kalau dia kuat, melihat cara dia menghindari serangan dari para pria itu. Mereka minum bersama, dan Kane minum jus karena dia masih anak-anak. Claude tertarik bagaimana dia bisa begitu kuat di usia semuda itu, dan Kane memberitahunya bahwa dia diajari guru privat saat masih muda. Kane bertanya mengapa orang-orang itu menyebut Ice Flame, dan Claude mengungkapkan bahwa itu adalah nama partinya di mana dia bertarung dengan pedang api dan istrinya menggunakan sihir es. Dia menyarankan Kane untuk mencari party agar bisa mengambil misi yang lebih besar dan naik peringkat lebih cepat, sambil menunjukkan kartu emasnya yang berarti dia adalah petualang peringkat A. Kane terkesan melihat kartu itu, tetapi Claude mengatakan masih ada ruang untuk berkembang, menyebutkan bahwa raja pertama adalah peringkat SSS dan kartunya konon berwarna hitam. Tiba-tiba Claude dipukul saat istrinya, Lena, muncul. Dia bertanya-tanya mengapa Claude minum-minum dan Kane memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa Claude telah menyelamatkannya. Lena menganggapnya imut, bahkan menawarkan bantuan jika Kane mendapat masalah lagi. Tetapi dia menyeret Claude pergi, mengatakan mereka harus melanjutkan misi mereka. Kane memeriksa papan misi dan melihat satu misi untuk mengangkut kargo. Dia pikir itu akan mudah dengan kotak item miliknya. Tetapi dia memutuskan ingin misi yang melibatkan mengalahkan monster. Dia menemukan misi untuk mengalahkan para goblin. Dan tidak ada batasan berapa banyak yang bisa dia kalahkan. Jadi dia pikir itu adalah misi pertama yang sempurna untuknya. Tetapi dia tiba-tiba bertemu dengan Tifana.
Dan Desert menjelaskan mereka akan pergi untuk berlatih dengan para satria. Tivana bertanya-tanya apa yang sedang Kane lakukan. Dan Kane mengatakan dia akan menjalankan misi pertamanya sebagai seorang petualang. Tivana memutuskan untuk pergi bersamanya, mengatakan dia tidak bisa melewatkan petualangan pertama suaminya, dan dia menyerahkan latihan itu kepada Gazard. Kane mencoba lari, tetapi Tivana menangkap dan menyeretnya pergi. Mereka menuju ke hutan, dan Tivana menikmati waktunya bersama Kane, menyeretnya sambil bertanya-tanya di mana para goblin berada. Kane menggunakan skill pencariannya, mendeteksi para goblin di depan, dan mereka melihat seorang pria dikelilingi oleh para goblin. Mereka dengan cepat bergegas ke pria itu, dan Kane menyembuhkannya dengan sihirnya. Tivana menyerbu para goblin, dengan mudah menebas mereka, tetapi lebih banyak goblin muncul. Kane menggunakan sihirnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dan Tivana merasa seolah-olah mereka bertarung sebagai satu kesatuan. Dia dengan mudah menebas mereka semua, tetapi seekor goblin raksasa muncul. Tetapi berkat sihir Kane, goblin itu bukan tandingannya, dan dia membelahnya menjadi dua. Dia mulai berkhayal tentang pernikahan mereka, meminta Kane untuk memujinya, tetapi tiba-tiba muncul kadal-kadal hijau. Kane menyuruhnya pergi bersama pria itu, memintanya untuk menyerahkan kadal-kadal itu padanya. Dia menggunakan mantra cahayanya untuk membutakan mereka dan kemudian melanjutkannya dengan pilar es. Pilar-pilar es raksasa muncul, dan pria itu bertanya-tanya apa yang terjadi. Tetapi Tivana tahu itu hanyalah ulah Kane seperti biasanya. Beberapa waktu kemudian, kita melihat para guru privat Kane saat mereka menyelidiki kadal-kadal hijau itu, tetapi yang tersisa hanyalah sebuah kawah besar. Kane melapor ke guild, dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyerahkan kadal-kadal hijau itu meskipun dia tidak mengambil misinya. Dia terkejut mendengarnya karena misi kadal hijau biasanya peringkat C, dan Kane mengungkapkan bahwa dia telah mengalahkan 30 ekor. Dia tidak bisa mempercayainya, dan dia bergegas menemui ketua dan menceritakan apa yang terjadi. Ketua itu bertemu dengan Kane, memperkenalkan dirinya sebagai Cedric, menyebutkan bahwa ketua guild sedang sibuk, jadi dialah yang menangani kasusnya. Dia pikir Kane mencoba mencurangi sistem karena dia baru saja mendaftar sebagai petualang, dan dia pikir mustahil baginya untuk membunuh seekor kadal hijau. Kane bersikeras bahwa dia telah mengalahkan mereka, tetapi Cedric berpikir dia hanyalah seorang rakyat jelata yang mencoba menipu guild demi uang hadiah. Dia memutuskan untuk menghukum Kane dengan mencabut kartu guildnya, mengatakan bahwa dia tidak menoleransi para penipu. Tapi ketua guild tiba-tiba masuk. Cedric menjelaskan situasinya, mengatakan tidak mungkin Kane bisa mengalahkan 30 kadal hijau. Tetapi ketua guild tertawa, memberitahu Cedric bahwa ada banyak hal yang harus dia pelajari. Cedric tidak percaya dia membela Kane. Tetapi ketua guild memanggil tamunya, yang ternyata adalah Tavana. Dia memeluk Kane, memanggilnya suaminya, sementara Tia dan Cedric terkejut mendengarnya. Kane bertanya-tanya apa yang dia lakukan di guild, dan dia menjelaskan bahwa dia ada di sana untuk membahas tindakan penanggulangan kota terhadap goblin dan kadal hijau. Ketua guild menyebutkan bahwa Kane adalah seorang baron dan pahlawan yang menyelamatkan sang putri. Tetapi Cedric tidak bisa mempercayainya, mengatakan tidak ada penyebutan tentang itu di formulir pendaftarannya, tetapi Kane mengatakan dia tidak menuliskannya karena tidak ingin perlakuan khusus. Ketua guild menyebutkan bahwa jika Kane menikahi Tavana, maka dia juga akan menjadi saudara iparnya, yang mengejutkan bagi Kane. Mengetahui bahwa dia adalah kakak laki-laki Tavana, Cedric memohon pengampunan, dan Tavana menyebutkan dia seharusnya dieksekusi karena menghina seorang bangsawan. Tetapi Kane menerima permintaan maafnya, memperingatkannya untuk tidak berasumsi terlalu cepat. Kane bertanya apakah mereka akan mengambil kadal hijaunya, dan ketua guild memutuskan untuk menaikkan peringkatnya ke peringkat C. Tetapi Tavana mengatakan itu tidak cukup, menyebutkan bagaimana dia lebih kuat darinya dan bahkan mengalahkan seekor naga merah ketika dia berumur 10 tahun. Jadi ketua guild memutuskan untuk menjadikannya peringkat A, meskipun dia menyebutkan bahwa Kane perlu menaklukkan beberapa bandit. Tia dan Cedric tidak percaya dia dipromosikan ke peringkat A dalam satu hari, dan ketua guild menyuruh mereka untuk mengurus dokumennya. Setelah mereka pergi,
Ketua Guild meminta maaf atas perilaku Cedric, tetapi Kane menyuruhnya untuk tidak khawatir. Ketua Guild mengakui bahwa dia khawatir ketika mendengar adiknya bertunangan. Tetapi dia lega setelah bertemu dengannya, dan dia menyuruhnya untuk menjaga adiknya. Sementara itu, kita melihat para dewa mengawasinya, menertawakan semua masalah yang dia timbulkan. Mereka bertanya-tanya apakah itu sebuah kesalahan membuatnya begitu kuat. Tetapi Kenon mengatakan dia harus menjadi lebih kuat lagi, mengungkapkan bahwa makhluk bernama Eren akan segera terlepas dari segelnya. Dia disegel 300 tahun yang lalu, dan para dewa takut apa yang akan terjadi ketika dia bebas. Jadi mereka berpikir Kain harus menjadi lebih kuat lagi. Berpikir dia perlu berlatih dengan seorang guru tertentu. Untuk mencapai level berikutnya, kembali di istana, para gadis meminta untuk belajar bersamanya lagi. Tapi Tavana tiba-tiba masuk, mengatakan dia menikmati kencan mereka di hutan dan bahwa mereka harus pergi ke pantai lain kali. Jadi para gadis menyadari bahwa dia menolak mereka tempo hari, hanya untuk berakhir berkencan dengan Tavana. Mereka memberitahunya bahwa dia juga harus mengajak mereka kencan, dan yang bisa dia lakukan hanyalah meminta maaf kepada mereka. Kita melihat Kain di tempat tidur saat Sylvia masuk dengan terburu-buru, meminta maaf karena lupa membangunkannya, dan kita mengetahui bahwa hari ini adalah hari ujian masuk akademinya. Kain bergegas keluar pintu sementara Sylvia terus meminta maaf, tapi dia memberitahunya untuk tidak khawatir karena dia tidak akan terlambat. Begitu dia keluar, dia menggunakan mantra teleportasi untuk sampai ke akademi. Dia mendaftar untuk ujian, dan dia diberi petunjuk arah ke ruangannya. Saat dia menuju ke sana, dia merasa aneh karena tidak mengenali siapapun di daftar itu. Ketika dia sampai di ruangan, dia bertanya-tanya apakah Telesia dan Silk mengikuti ujian di ruangan lain. Penguji masuk dan memberitahu mereka bahwa mereka punya waktu 2 jam untuk menyelesaikan tes, memperingatkan bahwa siapapun yang menyontek akan segera dikeluarkan. Tes dimulai, dan itu hanyalah matematika dasar dan keterampilan menulis, yang menurut Kain mudah berkat pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya. Selama tes, penguji melihatnya bersantai, tapi dia bilang dia sudah selesai, yang mengejutkannya karena baru 30 menit berlalu. Setelah tes berakhir, mereka diberitahu akan melanjutkan ke penilaian sihir, yang membuat Kain bersemangat. Mereka menuju ke halaman, dan penguji memberitahu mereka untuk menggunakan mantra terkuat mereka pada target. Kain bertanya-tanya apakah tidak apa-apa menggunakan kekuatan penuhnya, dan penguji memberitahunya bahwa area itu dilindungi oleh penghalang pertahanan. Jadi dia bisa menggunakan sihir apapun yang dia inginkan. Kita melihat seorang anak laki-laki saat dia mulai merapal mantra dan menciptakan bola api, tapi itu sangat lemah sehingga mengejutkan Kain. Siswa lain maju, dan dia sama lemahnya. Membuat Kain menyadari bahwa ini adalah level kebanyakan anak berusia 12 tahun. Dia berencana menggunakan mantra infernonya tapi menyadari itu mungkin ide yang buruk. Ketika gilirannya tiba, dia menciptakan bola api yang berubah menjadi biru dan menggunakan mantra peluru api, tapi itu akhirnya menyebabkan ledakan besar, menghancurkan menembus dinding. Ada kerusakan besar di area itu, dan Kain bingung karena dia hanya menggunakan mantra tingkat pemula. Penguji tidak bisa mempercayai matanya saat Kain mencoba menjelaskan dirinya. Penguji memeriksa area tersebut dan menyuruh mereka untuk melanjutkan ke ujian ilmu pedang. Mereka pindah ke bagian lain akademi di mana penguji memperkenalkan beberapa petualang peringkat A yang ada di sana untuk membantu menilai mereka. Kain terkejut melihat Claude, yang bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Dan Kane menjelaskan bahwa dia sedang mengikuti ujian masuk. Claude ingin menjadi lawannya, tetapi Kane mencoba menolak. Namun, penguji mengatakan bahwa Claude adalah petualang dengan peringkat tertinggi. Jadi dia tidak bisa menolak. Keduanya bersiap untuk bertarung, dan Claude menyuruhnya untuk menunjukkan kemampuannya. Kane berpikir Claude pasti cukup kuat karena dia peringkat A, jadi dia menggunakan skill peningkatnya dan mulai menyerang. Keduanya mulai saling bertukar pukulan, dan anak-anak lain tidak percaya betapa cepatnya mereka bergerak. Claude terkesan dengan Kane, mengatakan bahwa dia lebih kuat dari para penguji lainnya. Tetapi Kane menyuruhnya untuk santai saja karena ini hanyalah sebuah ujian. Tetapi Claude menjadi terlalu bersemangat, menggunakan skill peningkatnya sendiri, dan mereka mulai bergerak lebih cepat lagi.
Tetapi pertarungan mereka terhenti saat penguji menyuruh mereka berhenti, mengatakan bahwa mereka menakuti anak-anak lain. Claude berpikir mereka sedikit berlebihan dan memutuskan untuk menyudahinya hari ini. Tetapi memberitahu Kane bahwa mereka harus menjalankan misi bersama suatu saat nanti. Namun Kane tidak yakin itu ide yang bagus. Penguji mengatakan dia sudah cukup melihat dan menyuruh Kane untuk pulang dan menunggu hasilnya. Dia kembali ke rumah dan Sylvia bertanya-tanya bagaimana hasilnya. Dia mengatakan semuanya berjalan lancar, dan Sylvia ingin mengadakan pesta untuk merayakannya. Dia mengatakan masih terlalu dini untuk merayakannya, tetapi perutnya berbunyi, dan Sylvia bergegas pergi untuk menyiapkan makanan untuknya. Di istana, kita melihat Kane saat dia ditanya oleh raja tentang kerusakan yang disebabkannya. Kane menjelaskan bagaimana penguji memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya karena ada penghalang, tetapi meskipun dia hanya menggunakan sihir tingkat pemula, bukannya sihir tingkat kaisar barunya, itu tetap menyebabkan kerusakan besar. Raja terkejut dia bisa menggunakan sihir tingkat kaisar. Tetapi Kane mengatakan dia tidak yakin apa yang akan terjadi pada sekelilingnya jika dia menggunakannya, dan bertanya apakah ada tempat di mana dia bisa berlatih. Tetapi mereka mengatakan sama sekali tidak boleh. Raja kemudian bertanya di mana dia mengikuti ujiannya. Karena Telesia mengeluh bahwa dia tidak melihatnya selama ujian. Kane menyebutkan bagaimana dia mendaftar di pintu masuk selatan dan diarahkan ke ruangannya. Setelah mendengar ini, Raja bertanya kepadanya mengapa akademi memiliki pintu masuk utara dan selatan. Membuat Kane menyadari kesalahannya, karena pintu masuk utara mengarah ke tempat para bangsawan tinggal. Dan dia akhirnya mengikuti ujian bersama semua rakyat jelata. Sang Duk menyebutkan bagaimana hal ini bahkan menyebabkan masalah dengan kepala sekolah akademi. Seperti yang kita lihat dalam kilas balik, kepala sekolah memberitahunya ada masalah dengan perilisan hasil ujian. Karena seorang rakyat jelata mendapatkan nilai sempurna pada ujian tertulis, serta menghancurkan area latihan dan bertarung seimbang dengan petualang peringkata. Tetapi Sang Duk hanya tertawa mendengarnya, tahu bahwa itu pastilah Kane, dan menyuruh kepala sekolah untuk merilis hasilnya. Di akademi, hasilnya diumumkan dan Kane mencari namanya. Silk memanggilnya, memberitahunya bahwa dia berada di peringkat teratas di kelas sementara Telesia di peringkat kedua, dan dia sendiri di peringkat ketiga. Dia menggodanya tentang kerusakan yang dia sebabkan dan memberitahunya bagaimana Telesia marah karena tidak bertemu dengannya, membuatnya khawatir kalau dia dalam masalah. Dia tiba-tiba melihat kakaknya, Rain, yang sedang memandu beberapa siswa lain. Dia bergegas menghampirinya, sangat senang melihatnya. Dia terkesan karena dia menjadi yang teratas di kelasnya dan mendoakannya agar berhasil dalam pidatonya. Mengatakan bahwa sudah menjadi tradisi bagi siswa dengan nilai tertinggi untuk memberikan pidato di upacara penerimaan. Kane berharap Telesia saja yang melakukannya, tetapi Rain memberitahunya bahwa dia tidak punya pilihan. Kane pulang ke rumah dan Sylvia sangat gembira mengetahui dia lulus, mengatakan mereka harus merayakannya dan bahwa dia akan memasak makanan yang cukup untuk 100 orang. Dia bergegas pergi dan Kane berpikir dia berlebihan, tetapi dia pikir ini adalah saat yang tepat untuk berbahagia. Pada hari upacara penerimaan, Kane melihat orang tuanya datang untuk menyaksikannya. Dia dihampiri oleh Telesia dan Silk, yang langsung terpesona padanya. Karena mereka berpikir dia terlihat imut dengan seragamnya. Saat upacara dimulai, siswa-siswa lain bertanya-tanya siapa dia, cemburu karena dia duduk di antara kedua gadis itu. Kepala sekolah memanggil Kane untuk memberikan pidatonya, dan dia memperkenalkan dirinya. Menyebutkan bagaimana ujiannya sempat tertukar tetapi berharap untuk berteman dengan semua orang. Berharap mereka semua bisa akur saat semua siswa bersorak untuknya. Raja maju ke depan untuk memberi selamat kepada semua siswa. Menyebutkan siswa-siswa luar biasa tertentu, dan Kane merasa seolah-olah dia sedang diperingatkan oleh raja. Mereka masuk ke kelas pertama mereka dan wali kelas mereka memperkenalkan dirinya sebagai LK. Dia menyuruh mereka untuk memikirkan masa depan mereka dan memilih jurusan yang akan mereka ambil. Kane ingin mengambil jurusan petualang, tetapi kedua gadis itu menolaknya. Telesia mengatakan bahwa karena dia sudah menjadi seorang baron, dia perlu belajar lebih banyak tentang menjadi seorang bangsawan. Kane menjadi kesal,
Tetapi Silk memberitahunya bahwa dia bisa memilih lebih dari satu jurusan. Jadi Kane memutuskan untuk mengambil jurusan kebangsawanan, petualangan, dan sihir. Dia bertanya apa yang akan mereka pilih, dan Telesia mengatakan dia akan memilih kebangsawanan dan urusan internal. Kane bertanya-tanya mengapa dia memilih urusan internal, tetapi dia menyebutkan bagaimana dia ingin membantunya mengelola wilayahnya di masa depan. Silk memutuskan untuk mengambil kebangsawanan dan perdagangan, karena juga ingin berguna baginya di masa depan. Saat mereka meninggalkan kelas, Kane melihat beberapa perundung mengganggu seorang gadis. Dia memperhatikan telinganya dan menyadari itu adalah Parma dari toko item. Para perundung itu ternyata adalah Habib dan teman-temannya, dan mereka merundungnya karena dianggap monster, mengatakan dia tidak pantas berada di kelas mereka karena mereka semua adalah bangsawan. Tapi Kane turun tangan, mengatakan bahwa bangsawan dan rakyat biasa setara di sekolah. Habib tidak peduli tetapi segera menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan Kane. Mengingat pertemuan mereka di masa lalu, anak-anak itu bertanya-tanya mengapa dia membela rakyat biasa padahal dia sendiri seorang bangsawan. Tapi Kane berkata dia hanya membela temannya. Habib mengancam akan memberitahu ayahnya untuk menghancurkan keluarga Parma. Tetapi para gadis mendekat, membuat anak-anak itu berlutut dan meminta maaf. Mereka dipaksa untuk meminta maaf kepada Parma, dan mereka segera pergi. Parma berterima kasih kepada Kane atas bantuannya, tetapi para gadis tiba-tiba bertanya-tanya tentang hubungannya dengan Parma, membuat Kane berlutut saat mereka mengobrol dengannya. Dia menjadi khawatir mereka membentuk sebuah aliansi. Tetapi dia tiba-tiba mendengar suara yang menyuruhnya mengunjungi perpustakaan. Kane memutuskan untuk memeriksanya, tetapi saat dia membuka pintu itu mengarah ke ruang lain. Dan dia diteleportasi ke sebuah ruangan di mana dia bertemu dengan seorang pria yang menawarinya kopi. Kane menuntut untuk tahu siapa pria itu, sambil bertanya-tanya bagaimana bisa ada kopi di dunia ini. Tetapi pria itu berkata bahwa dia telah menunggunya, memanggilnya Kazuya, namanya dari kehidupan sebelumnya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Yuya, dan Kane mengenalinya sebagai raja pertama. Dia teringat buku yang dia baca tetapi ingat buku itu ditulis lebih dari 300 tahun yang lalu. Jadi dia bertanya-tanya apakah pria itu hantu. Tetapi Yuya hanya tertawa dan menyuruhnya untuk memeriksa statusnya. Kane membuka jendela statusnya dan terkejut ketika melihat dia memiliki gelar Dewa Pencipta. Yuya menjelaskan bahwa mereka berada di dunia lain yang dia ciptakan, jadi dia dianggap sebagai dewa dan mempertahankan penampilannya bahkan setelah 300 tahun. Dia melanjutkan penjelasan tentang bagaimana dia berbicara dengan Zeno dan bagaimana para dewa lain ingin dia membantu latihannya. Kane berpikir dia sudah terlalu kuat, jadi Yuya menyuruhnya untuk mengambil kue darinya. Kane mencobanya, tetapi Yuya dengan mudah menghentikannya, mengatakan perjalanannya masih panjang. Kane bertanya-tanya mengapa dia perlu menjadi lebih kuat, dan Yuya mengungkapkan bahwa dia harus melawan Eren, sang dewa jahat. Dia menjelaskan bahwa 300 tahun yang lalu, Eren membuat orang-orang di seluruh dunia bertarung, dan saling membunuh dengan menggunakan sebuah oracle, menabur ketidakpercayaan di alam bawah sadar semua orang dan membuat mereka bertarung. Tetapi bersama dengan rekan-rekannya, mereka berhasil menyegelnya, tetapi segel itu kini telah melonggar dan dia akan segera dibangkitkan. Kane bertanya mengapa dia tidak bisa menyegelnya lagi, tetapi Yuya mengatakan sejak dia menjadi dewa, dia tidak bisa lagi ikut campur secara langsung di dunia, sama seperti dewa-dewa lainnya. Yuya juga menyebutkan bahwa kehidupan Kane sebelumnya itu penting, tetapi mereka tiba-tiba berteleportasi ke laut. Yuya melemparkan pedang padanya dan berkata akan memberitahunya lebih banyak jika dia bisa menyelesaikan pelatihannya. Dia memberinya kompas untuk diikuti yang katanya akan membawanya kembali ke rumah tempat mereka berada. Dia menyuruh Kane untuk naik level, mengatakan dia harus mencapai setidaknya level 600 untuk punya kesempatan melawan Eren. Kane berpikir itu akan memakan waktu selamanya karena dia baru sekitar level 300, jadi dia khawatir akan bolos sekolah. Tapi Yuya memberitahunya bahwa 1 tahun di dunia ini sama dengan 1 hari di dunia lain. Yuya mendoakannya semoga berhasil lalu menghilang. Dan Kane sadar dia tidak punya pilihan lain, jadi dia mulai kembali ke rumah itu. Saat dia memasuki hutan,
dia langsung diserang oleh berbagai monster mematikan. Sementara itu di dunia lain, Talesta dan Silk mengunjungi mansion Kane. Bertanya-tanya tentang Kane karena dia tidak masuk sekolah. Sylvia juga menjadi khawatir, berpikir dia mungkin dalam masalah. Tapi Talesta percaya padanya dan memutuskan untuk menginap dan menunggunya kembali. Kita melihat Kane saat dia ditangkap oleh seekor monster dan benar-benar kelelahan. Tapi dia berhasil meledakkannya dengan sihirnya, lalu jatuh ke tanah. Kita tahu dia sudah menghabiskan berbulan-bulan di hutan. Dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa kembali. Tiba-tiba dia mendengar tangisan dan secara naluriah bangkit, menyeret dirinya ke arah suara itu, dan dia menemukan seekor makhluk buas yang terluka tergeletak di tanah. Dia berpikir untuk mengakhiri penderitaannya, tapi saat hendak melakukannya, dia tiba-tiba teringat bagaimana dia selalu hanya ingin melindungi seseorang. Jadi dia memaksakan diri menggunakan semua sihir yang dia miliki untuk menyembuhkan makhluk itu. Tapi ini akhirnya membuatnya pingsan. Makhluk itu melindunginya dari monster lain, dan saat Kane bangun, ia melompat ke arahnya dan mulai menjilatinya. Berpikir bahwa makhluk itu juga sendirian, Kane memintanya untuk bergabung dan akhirnya menamainya Haku. Bersama Haku, dia berhasil menjaga kewarasannya. Mengingat dia tidak boleh menyerah apapun yang terjadi karena dia punya sesuatu untuk dilindungi. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya berhasil kembali ke rumah dan Yuya menyambutnya, berkomentar betapa besarnya dia sekarang, dan kita tahu 4 tahun telah berlalu. Dia juga terkejut melihat Haku, menyebutkan bahwa itu adalah makhluk suci dan menyarankan mereka bisa membuat kontrak. Kane mencobanya dan Haku pun menghilang. Tapi Yuya berkata sekarang dia bisa memanggilnya kapanpun dia mau. Yuya kemudian memperkenalkannya pada guru berikutnya, Duren. Duren memberitahunya bahwa dia masih belum cukup kuat karena Eren bahkan lebih kuat dari Yuya, yang lebih kuat darinya. Jadi Kane harus mengalahkannya terlebih dahulu. Kane menggunakan skill peningkatnya, tapi Duren menghindari serangannya, membuatnya pingsan dengan satu pukulan. Saat Kane bangun, dia mendapati dirinya dirawat oleh Duren, dan dia bertemu dengan istrinya, Ruri. Mereka juga punya naga peliharaan bernama Jin, dan Kane sangat senang melihatnya, ingin menjadi temannya, tetapi Haku melompat ke arahnya dan sepertinya tidak menyukai naga itu. Kane bergabung dengan mereka untuk makan, dan dia mulai menangis karena ini pertama kalinya dia bisa makan makanan sungguhan dalam 4 tahun. Sementara itu, kita melihat Celestia dan Silk sedang membuat kue. Mereka khawatir tentang Kane, tetapi sedang belajar cara membuat kue. Ingin membuatnya bahagia saat dia kembali. Kane terus bertarung dengan Duren, dan dia dipukuli setiap hari. Setelah berlatih selama setahun, Kane masih saja dipukuli, dan Duren bertanya-tanya bagaimana dia akan bisa mengalahkan Eren. Tetapi Kane teringat kembali percakapannya dengan Yuya, di mana dia menjelaskan bahwa Eren dulunya adalah dewa hiburan di dunia lain. Kane terkejut mengetahui bahwa dulu ada 8 dewa, dan Yuya memberitahunya bagaimana Eren menggunakan Oracle untuk memaksa semua orang di dunia masuk ke dalam permainan kematian. Dan jika dia kembali, permainan kematian itu akan terjadi lagi dan semua orang yang Kane kenal akan ikut terserat ke dalamnya. Kane menggunakan ini sebagai motivasi untuk melanjutkan pelatihannya. Yuya juga mengungkapkan alasan mengapa Eren terkait dengan kehidupan masa lalunya adalah karena Eren membunuh orang tuanya. Kita mengetahui bahwa orang tuanya, Saya dan Megumi, juga tewas dalam kecelakaan mobil dan dipanggil sebagai pahlawan ke dunia itu. Para dewa tidak dapat ikut campur secara langsung. Jadi mereka menugaskan mereka bertiga untuk menghentikan Eren, memberi mereka sebuah bola kristal yang bisa menyegelnya. Mereka bertarung melawan Eren. Tetapi dia tidak terpengaruh oleh sihir Megumi. Jadi Yuya dan Saya menyerbunya, menyerang dengan pedang mereka dan bahkan berhasil melukai lengannya. Tetapi Eren membalas dengan sihirnya yang akhirnya membunuh Megumi. Saya mengaktifkan jurus pamungkasnya, menyerang Eren, tetapi dia akhirnya tertusuk. Namun, Yuya mengambil kesempatan ini dan berhasil menyegelnya, tetapi dengan mengorbankan nyawa saya. Saat Kane berpikir untuk menyelamatkan orang-orang yang disayanginya, dia berhasil mengalahkan Duren, dan dia akhirnya menyelesaikan pelatihannya. Kane mengunjungi makam orang tuanya, dan Yuya mengatakan betapa mereka selalu mengkhawatirkannya.
Kane berterima kasih pada Yuya karena telah menjaga orang tuanya, dan Yuya menunjukkan kue kepadanya yang kali ini berhasil dia tangkap, dan Yuya mengakui pertumbuhannya. Yuya menyarankan untuk minum kopi, tetapi Kane sangat ingin kembali ke dunia lain. Yuya menunjukkan betapa berbedanya penampilannya, tetapi dia menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan penampilannya seperti semula. Yuya menyuruhnya untuk menjaga Haku, dan Diuren menyuruhnya untuk membawa Jin melihat dunia lain juga, jadi Kane membuat kontrak dengannya. Kane berterima kasih kepada mereka berdua karena telah merawatnya, dan dia bersiap untuk kembali ke dunia lain. Tetapi Yuya melemparkan sebilah pedang kepadanya, menyuruhnya untuk memberikannya pada raja, dan Kane berteleportasi pergi. Dia muncul kembali di mansionnya dan para gadis sangat senang melihatnya. Dia meminta maaf karena membuat mereka khawatir, tetapi Telesia mengatakan mereka percaya dia akan kembali. Jadi mereka bahkan belajar cara membuatku untuk saat dia kembali. Mereka menyambutnya pulang dan Kane senang memiliki mereka dalam hidupnya saat dia melahap kue-kue itu. Kane bertemu dengan raja dan menjelaskan bagaimana dia bertemu dengan Yuya di dunia lain. Sang raja merasa sulit untuk percaya. Tetapi Kane memamerkan pedang yang diberikan Yuya kepadanya dan mereka langsung mengenalinya. Jadi mereka percaya ceritanya. Sang raja membaca surat dari Yuya dan mengetahui Kane dilatih olehnya. Kane menceritakan kembali pelatihannya yang melelahkan. Tentang bagaimana dia ditinggalkan di hutan dengan monster-monster ganas dan bagaimana dia dipukuli setiap hari selama 5 tahun. Sang raja terkejut, bertanya-tanya bagaimana dia berlatih selama 5 tahun. Tetapi Sang Duk hanya menganggapnya lucu seperti biasa. Sang Duk menyebutkan bahwa saat dia pergi, Guild mencarinya karena dia belum mengambil misi apapun sejak menjadi peringkat A, jadi mereka mungkin harus membatalkan pendaftarannya. Kane menjadi khawatir mendengar ini dan segera menuju ke Guild. Dia bertemu dengan Master Guild, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan Sang Master menjelaskan bahwa ketika dia dipromosikan ke peringkat A, dia diberitahu bahwa dia harus menaklukkan beberapa bandit. Kane menyebutkan bagaimana dia sibuk memulai di akademi. Tetapi sang master memberitahunya ada batas waktu baginya untuk menyelesaikan misi, atau pendaftarannya akan dibatalkan. Melihat dia tidak punya pilihan lain, Kane langsung menerimanya, dan sang master memberitahunya tentang sekelompok bandit yang telah menyebabkan masalah di sepanjang jalan menuju ibu kota. Dia menyebutkan ada sekitar 10 bandit dalam kelompok itu, tetapi dia pikir Kane tidak akan punya masalah karena dia adalah orang terkuat di kota. Kane berteleportasi ke jalan itu dan dia menggunakan sihir terbang agar bisa mencari para bandit dari atas. Dia melihat para bandit saat mereka mencoba merampok sebuah kereta, jadi dia segera pergi untuk membantu. Tetapi dia segera mengetahui bahwa gurunya, Nina dan Millie, adalah orang-orang yang mengawal kereta itu, dan klien mereka adalah ayah Parma. Dia menyadari Millie terluka, jadi dia dengan cepat menyembuhkannya dengan sihirnya. Para bandit mengira dia hanyalah seorang anak kecil, meremehkannya, dan mereka mulai tertawa. Tetapi Kane bersiap untuk membuat mereka membayar karena telah melukai Millie. Para bandit menyerangnya, tetapi dia dengan mudah mengalahkan mereka bahkan nyaris tidak menyentuh mereka. Salah satu dari mereka melompat ke arahnya, tetapi dia membuat pria itu terbang. Dia kemudian mengalahkan sisa dari mereka, dan dia berkomentar betapa sulitnya menahan kekuatannya, tetapi para gadis berpikir dia terlalu kuat. Semua bandit tertangkap, dan Millie bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba muncul. Dia menjelaskan bagaimana dia baru saja menjalankan misi penaklukan. Tetapi para gadis terkejut mendengarnya karena misi penaklukan hanya untuk petualang peringkat C ke atas, dan dia seharusnya baru saja mendaftar. Kane mengungkapkan bahwa dia sudah peringkat A, dan para gadis tidak percaya dia langsung melewati peringkat C dan B. Para bandit akhirnya dibawa kembali ke kota dalam sebuah sangkar. Dan kelompok itu pergi ke toko barang Tamani untuk mengantar ayah Parma. Parma keluar untuk menemui ayahnya, dan dia senang melihat Kane. Dia terkejut melihat para bandit dan dia berpikir bagaimana ini adalah hari libur sekolah mereka, tetapi Kane masih bekerja sangat keras. Dia pikir Kane juga akan sibuk sebagai seorang baron, dan Millie terkejut dengan promosinya, bertanya-tanya apakah dia harus bersikap lebih formal kepadanya. Tapi Kane memberitahu mereka bahwa dia akan selalu menganggap mereka sebagai tuannya,
dan mereka bisa terus memanggilnya dengan namanya saja. Millie berpikir dia telah tumbuh begitu pesat, dan sekarang terlihat seperti orang dewasa. Tapi Kane menyelinap pergi, mengatakan dia harus kembali untuk melapor ke guild sambil berlari. Namun para gadis itu mengejarnya. Kane pergi untuk menyerahkan questnya, dan Tia terkejut dia sudah menyelesaikannya. Dia hendak pergi memberitahu guildmaster, tapi beberapa petualang mulai mengganggu kedua gadis itu. Para gadis itu mencoba mengabaikan mereka, dan pria itu mencoba menangkap Millie, tapi dia dihentikan oleh Kane. Para pria itu menyadari siapa dia, mengingat pertemuan mereka sebelumnya, dan mereka menjadi sangat ketakutan, hingga jatuh ke tanah. God muncul, bertanya-tanya keributan apa yang terjadi, dan Kane senang melihatnya. Para preman itu kabur, dan God terkejut melihatnya bersama Millie, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah adik perempuannya. Kane tidak percaya dengan kebetulan ini, dan mereka pun minum bersama. God bertanya-tanya apa yang mereka lakukan bersama, dan Millie menjelaskan bagaimana Kane menyelamatkan mereka dan dengan mudah mengalahkan semua bandit, sambil menyebutkan bahwa dia sudah menjadi petualang peringkat A. Claude terkejut mendengarnya, berpikir baru beberapa hari sejak Kane mendaftar, tapi dia ingat bagaimana Kane bisa mengimbanginya selama pertarungan latihan mereka. Millie bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat, yang membuat Kane panik karena dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia dilatih oleh para dewa. Tapi Millie ingat bagaimana Kane mengalahkan naga merah bahkan saat masih kecil, jadi dia hanya berpikir bahwa dia memang sudah sekuat ini sejak dulu. Claude terkesan, berpikir bahwa naga merah adalah monster peringkat SS, dan para gadis itu juga memamerkan tas sihir yang dibuatkan Kane untuk mereka. Lena menuntut untuk tahu seberapa banyak isinya, dan Millie berkata dia tidak begitu tahu karena dia belum pernah bisa mengisinya sampai penuh. Tapi dia menyebutkan bagaimana Kane memberitahu mereka bahwa tas itu bisa memuat seluruh mansion, dan Lena menjadi cemburu, berpikir itu adalah barang sekelas harta karun nasional. Dia juga merengek pada Kane untuk dibuatkan satu, dan akhirnya Kane berjanji akan membuatkan satu untuknya. Saat dia berterima kasih padanya, dia malah tertidur, dan Claude mengungkapkan bahwa dia tidak kuat minum alkohol. Kane tiba-tiba teringat bahwa dia tidak masuk sekolah selama 1 minggu penuh, jadi dia harus memastikan tidak ketinggalan kelas lagi. Claude bertanya-tanya mengapa dia pergi ke sekolah padahal sudah menjadi seorang baron. Tapi Kane mengatakan masih banyak hal yang tidak diketahuinya. Nina berpikir dia anak yang baik, dan menawarinya pelukan, tapi Kane dengan cepat lari. Pada saat itu, Tia muncul, dan menyebutkan, petualang yang seharusnya mengajar di akademi terluka, dan Claude menjadi tertarik, ingin membantu Kane. Keesokan harinya di akademi, Kane menghadiri kelas sihirnya di mana mereka sedang berlatih mantra pada target. Kane menjadi bersemangat, ingin mencoba mantra baru yang dia pelajari dari Yuya, tapi sang guru memanggilnya, memberitahunya bahwa dia tidak diizinkan menggunakan mantra serangan apapun. Karena bahkan saat dia menggunakan sihir pemula terakhir kali, dia malah menghancurkan penghalang akademi. Kane tidak percaya, dan teman-temannya memperhatikannya, berpikir dia tidak cocok dengan anggota kelas lainnya, jadi mereka menyusun rencana untuk membantunya. Di kelas petualangan Kane, guru memberitahunya bahwa instruktur mereka terluka, jadi dia memperkenalkan Claude dan yang lainnya sebagai instruktur tamu untuk kelas tersebut. Para murid mengenali Claude dan Lena, dan Claude memulai dengan meminta semua murid untuk mengeluarkan kartu guild mereka. Terlihat semua murid memiliki kartu perunggu, karena mereka semua baru saja mendaftar. Claude ingin Kane memamerkan kartu emasnya, tapi Kane berpikir itu ide yang buruk, berpikir itu hanya akan membuatnya semakin terisolasi dari murid-murid lain. Jadi dia berpura-pura lupa dengan kartunya. Kelas berpindah keluar ruangan, dan Claude mulai melatih para murid satu persatu. Kane menjadi bersemangat, berpikir dia akhirnya akan bisa menunjukkan kemampuannya. Tapi Claude malah terus bertarung dengan murid-murid lain. Kane diabaikan dan diisolasi, tapi ini semua adalah bagian dari rencana Claude. Mereka ingin menunjukkan terlebih dahulu seberapa kuat mereka kepada murid-murid lain. Dan ketika Kane mampu mengimbanginya, murid-murid lain akan terkesan dengan kekuatannya dan dia akan menjadi pahlawan di kelas. Kane menjadi cemas saat menunggu, tapi seorang murid lain menyuruhnya untuk mengantre.
Claude mengalahkan semua murid lain, dan Kane adalah yang terakhir. Mereka mulai bertarung, tapi bel berbunyi dan guru mereka memberitahu bahwa waktunya sudah habis. Kane kecewa karena tidak bisa bertarung, tapi Claude meminta maaf karena salah perhitungan waktu. Claude berjanji akan melawannya lain kali. Tapi guru Kane menyebutkan bahwa sekolah tidak punya anggaran untuk mengundang Claude lagi, karena banyak uang mereka dihabiskan untuk memperbaiki dinding dan penghalang yang dia hancurkan. Semua murid berterima kasih kepada mereka atas pelatihannya. Tapi Kane merasa sangat hancur karena tidak mendapatkan giliran. Pada malam hari, Kane menjadi sangat marah memikirkan Claude. Dan dia mengamuk di seluruh hutan. Dia bertemu dengan seekor naga, tapi dia dengan mudah mengalahkannya dengan satu tebasan. Dan dia menghujani hutan dengan api, menyebabkan ledakan besar, dan para penjaga melaporkan bahwa mereka pasti sedang diserang oleh Pangeran Kegelapan. Mereka membunyikan alarm, dan kita melihat Garm bergegas keluar untuk menyelidikinya. Kane menjadi tenang setelah melampiaskan amarahnya, dan dia berteleportasi pulang, meninggalkan sapu tangannya. Dan ketika ayahnya tiba, dia hanya menemukan sebuah lubang besar dan dia terkejut melihat sapu tangan itu. Keesokan harinya, Kane dipanggil oleh raja, yang memberitahunya tentang apa yang ditemukan ayahnya. Mereka menduga itu adalah ulah Pangeran Kegelapan. Berpikir mereka perlu menghubungi negara lain untuk bersiap. Tapi Kane berterus terang, mengakui bahwa itu adalah perbuatannya. Raja menegurnya, dan ketika dia pulang, ayahnya juga menceramahinya. Sementara itu, di sebuah gua yang jauh, kita melihat sebuah fragmen Eren saat diambil oleh seekor goblin dan kemudian ditelan oleh seekor naga. Naga itu menjadi kerasukan dan Eren mengambil alihnya. Menyadari bahwa segel padanya telah melemah dan dia telah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Bersumpah untuk membalaskan dendamnya pada dewa-dewa lain. Di akademi, kelas Kan sedang belajar tentang sihir pemanggilan. Gurunya memanggilnya dan dia mengira disuruh belajar sendiri. Tetapi gurunya memberitahunya bahwa karena mereka tidak berlatih sihir serangan, dia diizinkan untuk berpartisipasi. Kane menjadi bersemangat dan guru mereka memperkenalkan instruktur mereka, Grat, seorang penyihir dari istana. Grat menjelaskan ada dua jenis sihir pemanggilan. Yang pertama adalah saat kau membangun ikatan dengan monster dan membentuk kontrak dengannya. Dan cara kedua adalah dengan memanggil monster dari lingkaran sihir. Grat memberitahu mereka bahwa mereka akan berlatih pemanggilan lingkaran sihir, dan dia membagikan jimat kepada mereka. Para siswa mulai memanggil berbagai macam makhluk yang berbeda, mencoba untuk membentuk kontrak dengan mereka. Seorang siswa berhasil memanggil seekor monster raksasa, tetapi monster itu menolak untuk membuat kontrak dan menghilang. Grat menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk membuat monster itu tunduk, tetapi memuji anak itu karena bisa memanggil monster seperti itu. Setelah semua siswa lain selesai, Grat memberitahu Kane bahwa ini gilirannya. Kane bersiap-siap untuk mengerahkan seluruh sihirnya ke dalam lingkaran, tetapi dia khawatir akan memanggil monster gila seperti yang dia lakukan saat masih kecil. Namun, Grat menyuruhnya untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa monster itu akan menghilang jika dia tidak bisa membuat kontrak. Jadi dia menyuruh Kane untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Kane menjadi bersemangat, mengerahkan seluruh sihirnya ke dalam lingkaran. Tetapi Grat mulai panik karena ada terlalu banyak sihir dan bahkan Kane pun terlempar. Sesosok iblis muncul dan dia bertanya-tanya bagaimana seorang manusia berhasil memanggilnya, Sang Pangeran Kegelapan. Kane panik mendengar ini dan dengan cepat menggunakan sihir kilat untuk membutakan semua orang. Kane bertanya-tanya apakah iblis itu adalah sekutu Eren, dan iblis itu meremehkannya karena dia adalah manusia. Dia menggunakan kemampuannya untuk memeriksa status Kane, dan dia mulai mendekati Kane. Kane bersiap untuk bertarung, tetapi iblis itu langsung tunduk padanya setelah melihat betapa kuatnya dia dan menawarkan diri untuk menjadi bawahannya. Kane terkejut, dan iblis itu mengatakan dia senang bisa membuat kontrak dengannya, mengatakan dia akan melakukan apa saja untuknya, bahkan jika itu harus menghancurkan seluruh negara. Tetapi Kane berkata dia tidak akan meminta hal seperti itu. Iblis itu memperkenalkan dirinya sebagai Set, Sang Pangeran Kegelapan, dan dia memberitahu Kane bahwa dia bisa memanggilnya kapanpun dia mau. Iblis itu pun menghilang.
Dan Grat bertanya tentang iblis yang muncul, tetapi Kane mengklaim bahwa dia tidak dapat membuat kontrak dengannya dan iblis itu menghilang begitu saja. Grat percaya pada ceritanya dan Kane lega dia berhasil menutupinya. Tetapi Grat akhirnya melaporkan kejadian itu kepada Raja. Raja menginterogasi Kane dan dia terpaksa mengakui bahwa dia telah memanggil Pangeran Kegelapan, yang membuat mereka semua panik. Karena jika iblis itu memutuskan untuk mengamuk, dia bisa menghancurkan ibu kota dalam sekejap mata. Kane meminta maaf, mengatakan bahwa yang dia lakukan hanyalah memasukkan sihirnya ke dalam lingkaran. Grat bertanya-tanya seberapa besar sihir yang dimilikinya hingga bisa memanggil Pangeran Kegelapan. Dan sang raja berpikir itu pasti karena latihan yang dia terima dari raja pertama. Dia meminta untuk melihat status Kane, dan dia memperingatkan Grat untuk tidak membicarakan apapun yang dia lihat. Kane membuka jendela statusnya, dan mereka terkejut melihat dia sekarang memiliki gelar setengah dewa, dan statusnya menjadi tak terukur. Sang raja bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, dan Grat bersujud di hadapannya, memanggilnya dewa. Sang Duk berpikir mereka harus mulai memanggilnya Tuan, dan sang raja khawatir dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia. Tapi Kane berkata dia tidak berniat melakukan hal seperti itu, memberitahu mereka untuk memperlakukannya seperti biasa. Sang raja memutuskan untuk menaikkan pangkatnya menjadi seorang Viscount, memberinya sebuah kota penuh dan memutuskan untuk mengumumkan secara publik pertunangannya dengan sang putri. Kembali di rumahnya, Sylvia memberinya selamat atas kenaikan pangkatnya, bertanya-tanya wilayah mana yang akan diberikan kepadanya, dan dia menyebutkan seharusnya itu adalah kota di dekat ibu kota. Sylvia berpikir mereka harus merayakannya, tapi Kalin tiba-tiba membawa kabar bahwa kakaknya menyaksikan sebuah serangan besar-besaran di hutan monster. Kane segera kembali ke Gracia dan mengunjungi rumah keluarganya, di mana dia bertemu dengan kakaknya. Kakaknya memberitahunya telah terjadi peningkatan besar dalam jumlah petualang yang diserang di hutan selama beberapa bulan terakhir. Jadi dia mengirim petualang peringkat tinggi untuk memeriksanya, dan mereka melaporkan bahwa jumlah monster di hutan telah bertambah dan mereka menjadi buas. Kakaknya menyebutkan sebuah insiden serangan besar-besaran dari beberapa dekade yang lalu, di mana monster tiba-tiba menjadi buas dan menyerang kota. Melihat catatan yang ada, perilaku monster saat ini sangat mirip, jadi dia pikir ini bisa menjadi serangan besar-besaran lainnya. Tapi karena mereka tidak punya bukti nyata, mereka tidak bisa mengirim semua pasukan mereka dalam skala besar. Kane memutuskan untuk pergi menyelidiki hutan, tapi kakaknya mengkhawatirkannya, berpikir dia masih muda, tapi Kane memamerkan kartu emasnya, memberitahunya untuk tidak khawatir dan mengingatkannya tentang bagaimana dia mengalahkan naga merah di masa lalu. Jadi kakaknya berterima kasih atas bantuannya. Kane pergi ke guild petualang, dan resepsionis meremehkannya karena dia hanyalah seorang anak kecil. Tapi dia terkejut saat melihat kartu emasnya, dan seorang resepsionis lain bernama Rudy meminta Kane untuk memaafkan gadis itu. Karena gadis itu masih baru, Rudy bertanya apa yang Kane inginkan. Dan Kane berkata dia ingin tahu lebih banyak tentang hutan itu. Rudy menjelaskan para monster menjadi semakin buas, dan ada lebih banyak tanda bahwa ini bisa menjadi sebuah serangan besar-besaran. Pada saat itu, Millie dan Nina tiba di guild, dan Kane bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di sana. Mereka menyebutkan bahwa guild membuat panggilan untuk para petualang peringkat lebih tinggi, dan para monster di hutan terlalu tangguh hanya untuk mereka berdua. Jadi mereka berencana untuk bertemu dengan Claude dan Lena. Rudy bertanya apa yang Kane rencanakan. Dan dia berkata dia ingin memeriksa hutan itu terlebih dahulu. Rudy berpikir terlalu berbahaya baginya untuk pergi sendirian, dan karena dia seorang bangsawan, jika terjadi sesuatu padanya, itu akan menimbulkan masalah bagi guild. Kane berpikir dia seharusnya cukup kuat, tapi Rudy menyarankan dia harus mencari seseorang untuk pergi bersamanya. Kane punya sebuah ide, dan dia memanggil Haku dan Jin untuk menemaninya. Mereka langsung melompat ke arahnya, tapi mereka segera menyadari ada sesuatu yang terjadi. Kane menggunakan skill pencariannya, dan saat dia berlari melewati hutan, dia merasa sedang diawasi. Dia mengalahkan sejumlah monster, tetapi perasaan aneh itu tidak menghilang. Jadi dia memanggil Seth, yang bertanya-tanya siapa yang mengganggunya. Tetapi ketika dia melihat Kane,
dia segera berlutut. Kane memberitahunya tentang perasaan aneh yang dia rasakan dan menyuruh Seth untuk membantunya menyelidiki hutan itu. Seth merasakan kehadiran yang luar biasa kuat di dekatnya dan menyadari bahwa para monster juga mencoba untuk mencapainya. Kane ingin tahu lebih banyak, jadi Seth memanggil pelayannya, Dalmania. Dalmania terkejut melihat Kane, dan Seth menjelaskan bahwa dia adalah tuan baru mereka, memanggilnya dewa yang akan menaklukkan dunia. Dan Dalmania memujanya, tetapi Kane mengeluh, mengatakan bahwa dia bukanlah dewa. Seth menjelaskan Dalmania adalah seorang ahli dalam penyelidikan. Dan Dalmania menggunakan skill spesialnya yang memanggil makhluk-makhluk yang dia sebarkan ke seluruh hutan. Para monster mulai mengamuk dan Kane menghabisi mereka, yang membuat Dalmania kagum pada kekuatannya. Kane dengan mudah menghabisi semua monster, dan dia memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua untuk melakukan penyelidikan sementara dia kembali ke guild. Teman-temannya terkejut melihat semua monster peringkat S, dan mereka ditemani oleh Claude dan Lena. Mereka bertanya-tanya dari mana monster-monster itu berasal, dan Kane mengatakan bahwa mereka berasal dari hutan. Mereka menjadi khawatir mendengar ini, dan Kane berpikir ada monster yang lebih kuat lagi di kedalaman hutan, sementara itu Dalmania mengetahui ada sesuatu yang mencoba mengintimidasi mereka, memperingatkan mereka untuk tidak mendekat. Tetapi Seth menganggapnya sebagai sebuah tantangan. Kita melihat Eren saat dia merasakan kedatangan mereka, dan mereka berdua menemukan gerombolan monster yang sangat besar menunggu di hutan. Eren memutuskan sudah waktunya untuk memulai permainannya, dan dia mengirim semua monster untuk menyerang. Seth dengan cepat berteleportasi untuk memperingatkan Kane, dan tanah bergetar. Para penjaga membunyikan alarm, dan Seth memberitahu Kane bahwa serangan besar-besaran telah dimulai. Kane menyuruh Rudy untuk memberitahu kakaknya, dan dia menyuruh Claude untuk mengorganisir para petualang untuk mempertahankan kota. Dia berencana untuk kembali ke hutan, tetapi Rudy memberitahunya bahwa itu terlalu berbahaya. Kane memberitahu mereka untuk tidak khawatir karena dia punya beberapa teman yang cukup kuat, dan Seth tersentuh karena disebut teman. Dan mereka mulai berangkat, tetapi Tivana tiba-tiba datang memeluknya, dan dia menjelaskan bahwa ayahnya mengeluarkan perintah darurat. Tivana ingin mengikutinya ke dalam hutan, tetapi Kane menyuruhnya untuk membantu mempertahankan kota kelahirannya. Dia memberitahu Kane untuk menyerahkannya padanya, dan Kane dengan cepat pergi bersama Seth. Kita melihat Dalmania bertarung melawan para monster, dan dia tampaknya menikmati pertarungan itu. Seekor naga muncul di belakangnya, tetapi Seth menghabisinya dan Kane merapalkan Inferno ke arah para monster. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke sumbernya, dan mereka bersiap untuk menghadapi Eren, yang sepertinya sedang menunggu mereka. Seth menyuruhnya untuk pergi duluan sementara dia akan mencoba menangani para monster. Kane bertanya-tanya apakah dia akan baik-baik saja, dan Seth berkata dia akan memanggil bawahannya untuk membantu, tetapi dia memperingatkan bahwa mereka mungkin akan menghancurkan sebagian hutan. Kane memberitahunya untuk tidak berlebihan, tetapi Seth mengatakan dia seharusnya lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri dan Kane pun melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, di kota, Tivana mengatur pertahanan, dan Nina mendeteksi monster yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Millie memutuskan untuk pergi ke hutan, mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat Kane, dia mungkin masih membutuhkan bantuan mereka. Nina setuju untuk pergi bersamanya, dan Claude serta Lena berpikir mereka tidak bisa membiarkan mereka pergi sendirian, jadi mereka semua berangkat bersama. Seth memanggil bawahannya, keempat jenderal iblisnya, dan mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mereka menyadari situasinya, dan Seth menyebutkan bahwa dia sedang membantu seorang teman. Mereka bertanya-tanya siapa yang bisa membuat permintaan seperti itu, dan Dalmania memberitahu mereka bahwa Seth memiliki tuan baru. Mereka terkejut mendengar Seth membuat kontrak, dan bertanya-tanya siapa orang itu. Dan Dalmania memberitahu mereka tentang Kane, menyebutnya setengah dewa dan orang pilihan Tuhan. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar, tetapi Seth memerintahkan mereka semua untuk membantu mengendalikan situasi dengan para monster. Sementara itu, kita melihat Kane mencoba mengalahkan monster sebanyak yang dia bisa, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Dia tiba-tiba diserang oleh api, tetapi Kane berhasil melawannya dengan mantranya sendiri.
Seekor naga hitam muncul, dan Kane mengenalinya sebagai Eren. Eren kecewa karena tidak bisa bangkit dengan kekuatan penuh, tetapi dia memanggil lebih banyak monster untuk menyerang kota. Kane menyuruhnya berhenti, tetapi Eren menyebutnya sebuah permainan, ingin melihat apakah manusia akan dimangsa oleh para monster. Kita melihat teman-teman Kane di hutan, dan mereka melihat para jenderal iblis bertarung melawan para monster. Mereka bertanya-tanya siapa mereka, tetapi mereka segera menyadari bahwa mereka pastilah teman Kane. Para iblis tidak mampu menahan mereka semua, dan Seth memberitahu mereka bahwa mereka harus mengandalkan manusia. Sementara itu, Eren mengenali mata Kane, berpikir mata itu terlihat sama dengan orang-orang yang menyegelnya, dan Kane menyadari bahwa dia berbicara tentang orang tuanya. Eren menyemburkan api ke arahnya, tetapi dia berhasil menghindarinya dan melawan balik dengan mantra Inferno-nya. Serangannya berhasil mengenai sasaran, tetapi Eren mengatakan kepadanya bahwa serangan selemah itu tidak akan mempan padanya. Kane berpikir dia perlu menggunakan mantra yang lebih kuat, tetapi Eren menyerangnya sebelum dia sempat melakukannya. Eren mengejarnya, dan Kane memanggil Haku dan Jin untuk membantunya. Mereka berhasil menjatuhkan Eren, tetapi Haku terkena ekornya dan Eren memfokuskan napas apinya padanya. Sementara itu, teman-teman Kane sedang bertarung melawan para monster, tetapi mereka akhirnya kelelahan dan mulai kewalahan. Claude kesulitan melawan seekor binatang buas besar, tetapi binatang itu tiba-tiba dikalahkan saat Tivana dan para kesatrianya tiba untuk membantu. Haku terkena napas api Eren, tetapi Jin melompat untuk melindungi temannya. Eren terus menembaki mereka, tetapi Kane mulai melindungi mereka. Eren menganggapnya menyebalkan, tetapi Kane memikirkan semua orang yang ingin dia lindungi dan dia mengaktifkan jurus pamungkas ayahnya. Dan Eren mengenalinya sebagai sihir tingkat kaisar. Kane melepaskan serangannya dan Eren beradu kekuatan dengannya. Ada seberkas cahaya raksasa yang dilihat semua orang dari kejauhan. Dan Kane mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi semua orang. Tetapi Haku dan Jin tiba-tiba menggigitnya dan Kane bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Seth dan Del Maria muncul, memberitahunya bahwa dia sudah bertindak terlalu jauh, dan kita melihat tidak ada yang tersisa dari Eren dan pertarungan pun sudah berakhir. Kane menyadari serangan gencar itu telah berakhir dan mereka memberitahunya bahwa semua monster telah mundur kembali ke dalam hutan. Jadi kota itu aman. Kane merayakannya bersama teman-temannya, tetapi kita melihat dia ditegur oleh raja. Raja bertanya tentang berkas cahaya itu, mengatakan itu terlihat di seluruh kerajaan dan orang-orang mulai berpikir itu adalah kedatangan Tuhan. Kane mengatakan dia harus menggunakan sihir tingkat kaisarnya untuk melawan Eren, tetapi raja mengingatkannya bahwa dia tidak bisa begitu saja menggunakan sihir yang begitu dahsyat. Mereka akhirnya mengadakan upacara untuk Kane, di mana Kane dipromosikan menjadi seorang Viscount, dan dia diberi wilayah kekuasaan Dorinthal. Namun setelah upacara, Tivana mengungkapkan bahwa Dorinthal adalah wilayah yang bermasalah, di mana semua bangsawan yang berkuasa sebelumnya telah gagal mengendalikannya karena guild petualang mereka memiliki terlalu banyak kekuasaan. Tolesha ingin memprotes ayahnya, tetapi Kane berpikir itu akan baik-baik saja, dan dia pikir akan menyenangkan untuk membangun kota baru. Mereka pikir dia akan melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi mereka semua mengingatkannya untuk tidak berlebihan. Mereka berangkat menuju Dorinthal, tetapi tampaknya Kane telah menyebabkan keributan yang cukup besar saat seorang penjaga melaporkan ulahnya kepada raja. Tampaknya Kane langsung menuju guild petualang, di mana para petualang mencoba memberinya sambutan, tetapi dia dengan mudah menghancurkan mereka semua. Setelah itu di kedai minum, dia melihat beberapa pria menendang gadis pelayan, jadi dia menendang mereka keluar juga, tetapi penjaga akhirnya menangkapnya. Raja tidak percaya dengan apa yang didengarnya, tetapi Sang Duk menganggap semua itu lucu. Kane menceritakan semuanya tentang Dorinthal kepada Telesia dan Silk, tetapi Seth tiba-tiba muncul memohon bantuannya. Seth menjelaskan bahwa dia diusir oleh istrinya karena ketahuan selingkuh, tetapi istrinya tiba-tiba muncul. Dia memberikan hormat kepada Kane, tetapi dia bertanya-tanya apa pendapatnya tentang tindakan Seth. Kane berpikir dia salah karena berselingkuh, terutama karena dia sudah memiliki istri yang begitu cantik, dan sang iblis pun tersanjung. Seth memperingatkan Kane bahwa wanita berubah setelah mereka menikah,
tetapi Celestia dan Silk sama-sama menegurnya. Raja terus menerima laporan tentang Kane, dan tampaknya dia bahkan telah menghabisi Guild Kegelapan. Penjaga itu memberitahu Raja bahwa Kane bertindak lebih jauh lagi, mengatakan dia membangun sebuah tembok, dan kita melihat dia sebenarnya membangun sebuah kastil utuh. Tolesha berpikir itu bahkan lebih besar dari istana. Memikirkan bagaimana perasaan ayahnya, dan mereka memberitahunya bahwa dia telah berlebihan sekali lagi, tetapi disitulah video ini berakhir. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu.